aktivitasnya. Entah mungkin ya Bunda, teman-teman semua dari pagi, siang ada kegiatan aktivitas ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik yang kegiatannya di kantor, mungkin kegiatannya bareng keluarga, bareng anak. Wah itu semua tentu kegiatan yang menguras energi kita, menguras tenaga dan pikiran kita. Tapi Masya Allah, tabarakallah, senang banget dengan berbagai semua kesibukan, ternyata malam hari ini masih menyempatkan hadir di ruang Zoom Live. Host mau ngapain sih sebenarnya? Mau cari apa? Maka Masya Allah Tabarakallah, kalau bukan Allah yang kita cari, kalau bukan ridhonya Allah yang Allah cari, mungkin kekuatan pertolongan Allah tentu eh, menjadi suatu hal yang sangat istimewa. Allah mudahkan kita, Allah mampukan kita hadir di malam hari ini. Maka ayah bunda, teman-teman semua yang telah hadir di ruang Zoom Live House hari ini, malam hari ini senang banget apresiasi atas kehadirannya. Semoga kumpulnya kita bisa menambah jadi wasilah silaturahim yang berkah, serta semoga bisa jadi wasilah ilmu yang manfaat karena insya Allah teman-teman ayah bunda malam hari ini kita akan mengilmui apa ya mungkin kami bahasakan kita akan mengilmui hari liburan. Wah, kita berapa kali sih ketemu liburan setiap tahunnya? Berapa kali kita ketemu liburan di setiap semesternya? Apalagi liburan anak-anak kita ya, liburan adik-adik kita. Hampir setiap semester, setiap tengah semester ketemu tuh sama hari liburan. Bahkan setiap pekan selalu ketemu sama hari liburan, liburan untuk kita dan juga untuk kita sama keluarga kita kan. Nah, sekian kali kita ketemu liburan, pertanyaan pentingnya berapa kali atau lebih tepatnya sudahkah kita menjalani liburan-liburan itu dengan ilmu? Maka ayah bunda teman-teman semua malam hari ini kita semua akan sama-sama mengilmui bagaimana kita menjadikan liburan yang akan mendekati beberapa hari lagi. Waktu mungkin ada yang sudah mulai libur, tapi kalau kami lihat di berita, di beberapa informasi kalender akademik, mungkin akhir Juni ya, mulai masuk liburan sekolah untuk anak-anak kita. Sekarang lagi, Masya Allah nih, anak-anak kita lagi berjuang untuk ujian. Semoga Allah berikan keberkahan atas ilmu yang mereka sudah ilmui. Ujiannya jadi ujian yang barokah, menjadi wasilah ilmu yang manfaat. Maka ya Bunda, teman-teman semua, ya, merupakan suatu hal yang kita harapkan. Ini jadi pertemuan yang Allah berikan kita kemudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita aplikasikan ilmunya untuk liburan yang akan datang sebentar lagi. Untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk kita sekeluarga. Maka, ayah bunda, teman-teman semua, sebelumnya kita mungkin kenalan dulu ya. Kita sapa-sapa dulu. Sebelum perkenalkan nih, saya Raihan, insya Allah akan membersamai ayah bunda teman-teman semua di malam hari yang hangat ini untuk kita mungkin akan ngobrol-ngobrol seputar liburan karena tema malam hari ini obrolan seru banget. Kita akan ngobrol langsung sama praktisi pendidikan. Beliau seorang ayah, seorang suami, seorang ayah dengan 3 anak, tapi tinggalnya ini di Madinah. Dan Masya Allah, tabarakallah, anak-anaknya masih usia kecil banget, masih usia yang sangat dini, tapi sudah menghafalkan Al-Quran. Tapi nggak sembarang sekedar hafal Quran saja. Yang luar biasanya, setorannya, ngajinya langsung sama Syekh di Nabawi. Wah, keren banget. Dan yang menjadi menarik, ternyata beliau punya cerita yang semoga ini bisa kita ambil inspirasinya bahwa liburan, kalau di pertemuan pertama kata beliau, liburan itu jadi momen penting untuk beliau bersama anak-anak beliau menjadikan momen liburan ini justru liburan yang sangat seru, menyenangkan, tapi membuat mereka, terutama anak-anaknya, semakin dekat sama Al-Quran. Nah, ini yang seru banget kita akan obrolkan, kita akan bincang beberapa waktu ke depan. Semoga ayah bunda teman-teman semua betah, nyaman, dan mumpung belum kita mulai langsung bahasannya, boleh banget ayah bunda teman-teman semua ajak ajak kerabatnya, ajak saudaranya, ajak teman-temannya yang lain biar bisa sama kita akan mengilmui. Memang oh ya kita udah dari tadi ngomong ilmu emang kita mau belajar apa sih malam-malam kayak gini, kita akan ngobrolin apa sih malam-malam kayak gini. Nah, mungkin saya sharing dulu nih.
ayah bunda teman-teman yang mungkin baru hadir pertama kali, saya ucapkan ahlan wa sahlan ya, marhaban. Karena kita ini udah 3 kali pertemuan. By the way, kita udah 3 kali pertemuan di ruang Zoom Lighthouse by Godlike.id ini. Kita memang sebenarnya punya event keren banget di liburan nanti. Ingin bantu keluarga Muslim yang pingin liburan ke alam bareng anak-anaknya. Nama programnya Quranic Family Trekking. Sebenarnya program ini awalnya didesain untuk persiapan yang mau Quranic Family Tracking nanti di akhir Juni, di sekitar tanggal 27 Juni. Tapi melihat kebermanfaatannya akhirnya kita buka buat umum, buat teman-teman semua yang nggak ikut, belum ikut family outing nggak apa-apa. Tetap bisa nanti ngobrol bareng sama mentor kita Ustadz Fauzi. Nah kita ini udah 3 kali pertemuan by the way. Kita pertemuan pertama ini ngebahas tentang strategi liburan seru keluarga bareng Al-Quran. Nah, kalau ayah bunda mungkin butuh banget materinya, sebenarnya sudah ada rekamannya di YouTube, nanti bisa cek aja ya di YouTube channelnya godlike.id rekamannya. Nah, selain itu besoknya di pekan kedua kita udah ngobrol nih sama Ustadz Fauzi sama Abi Fauzi tentang bagaimana family time ala Nabi. Wah, ini materinya lebih teknis banget, satset, tapi rasanya apa ya, hal-hal kecil tapi ini yang justru meningkatkan quality time kita bareng anak-anak kita, khususnya untuk para ayah. Kan banyak banget beliau ngebahas tentang bagaimana peran ayah dalam menghadirkan family time ala Nabi. Nah buat ayah bunda teman-teman yang butuh banget materinya juga udah ada di channel YouTube-nya Gatlek.id, bisa dicek aja rekamannya ya. Nah terus untuk malam hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Kita mau bahas apa nih? Ayah bunda, teman-teman semua yang baru hadir untuk malam hari ini atau yang sudah hadir di beberapa pertemuan sebelumnya, bersyukur banget hadir lagi di pertemuan malam hari ini. Kenapa? Karena di Lighthouse Family Edition di season ketiga ini, kita akan lebih satset teknis tapi juga lebih makin kuat pondasinya bagaimana kita mendesain liburan seru untuk anak bareng Al-Quran yang semoga nih ayah bunda teman-teman semua bisa kita langsung aplikasikan untuk liburan anak kita nanti sepekan 2 pekan ke depan. Bahkan mungkin ada yang sebulan liburannya. Langsung kita aplikasikan untuk anak-anak kita sekeluarga. Gimana kita desain liburan mereka, serunya dapat, menyenangkannya juga dapat, tapi tetap bareng Al-Quran. Nah, maka gimana ya Bunda? Gak sabar kita bahas untuk kita obrolkan, kita berbincang. Insya Allah nanti yang hadir siapa aja nanti juga akan bersama dengan kita Ustadz Fauzi. Beliau ini adalah seorang ayah dari 2 anak penghafal Al-Quran yang belajar di Madinah. Nah, siapa sih anak-anaknya? Kalau kemarin udah banyak diobrolkan nih dibahas. Jadi anak beliau ada yang namanya Fatih Muhammad Al-Ansori. Anak pertamanya sejak usia 2 tahun sudah menghafal mungkin 15 juz saat mendaftar SD. Berarti kalau SD sekitar 6 sampai 7 tahun ya. Masya Allah ya. Tapi ini sejak usia 2 tahun sudah menghafal mungkin 15 juz. Ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Usia sangat dini sekali. Dan itu langsung setorannya di Halaqah Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan juga adiknya nih, anak kedua Ustadz Fauzi, Khansa Al-Ansari, di usia 2 tahun sudah menghafal mungkin 10 juz. Masya Allah, tabarakallah. Dan maka ayo Bunda, insya Allah kita akan ngobrol lagi nanti di season 3 ini bareng beliau tentang seni mendesain liburan seru untuk anak Al-Quran. Dan yang makin serunya juga, kita juga kehadiran salah satu, eh, sebenarnya ini masih satu keluarga sama beliau, Ustadz Abdul Jalil. Ya, nanti kita sapa-sapa beliau juga ya. Mungkin sudah bersama kita sepertinya di malam hari ini. Beliau ini adalah seorang pelajar, seorang penuntut ilmu. Tapi kenapa dihadirkan malam hari ini? Karena nanti kita akan membahas salah satu program yang setiap tahunnya ada nih di Madinah, yaitu program daurah musim panas. Nah, yang itu nanti siapapun lintas usia berapapun, bahkan usia-usia SD bisa belajar langsung di Nabawi 1 bulan full ditemenin sama Syekh. Nah kemarin tahun lalu ini Masya Allah Ustadz Fauzi keluarga, Abi Fauzi sekeluarga, bahkan mentornya langsung oleh Ustadz Abdul Jalil nemenin anak-anak usia SD, ayah bunda teman-teman semua. Usia SD dari Indonesia, usia SD berapa sih hafalannya? Kalau kemarin ada yang baru 2 juz dan lain sebagainya. Jadi masih semudah itu, bahkan ada yang juga baru mulai menghafal, datang sebulan di Madinah,
ngaji langsung sama Syekh sendirian. Kalau nggak salah nanti mungkin kita banyak ngobrol juga. Kalau nggak salah infonya itu orang tuanya di Indonesia. Tapi kok mereka bisa ya masih sekecil itu liburan diisi programnya bareng Al-Quran. Nah, menjadi pertanyaan, emang bisa tetap mereka jalaninnya, tetap dapat serunya. Nah, nanti kita akan banyak tanya nih gimana langsung pengalamannya di lapang Ustadz Abdul Jalil yang nemenin anak-anak seusia SD itu ngikutin program liburan tapi di Madinah banyak ngaji di Masjid Nabawi. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol sama dua guru kita malam hari ini. Namun, teman-teman, ayah bunda ini nggak akan seru kalau cuma sampai di kita saja. Jadi, sekali lagi silakan disebarkan link Zoom-nya seluas-luasnya. Ajak kakaknya, ajak adeknya, ajak pasangannya, ajak pak om tantenya, ajak semua, ajak teman-temannya agar bisa kita ikhtiar bareng nih beramal jama'i. Liburan anak saya tahun ini, 2 pekan ini, yuk sama-sama kita ikhtiarkan ini akan jadi liburan yang tidak dilupakan oleh mereka. Karena ini liburan yang mungkin akan sangat membuat mereka bahagia, bergembira, tapi yang lebih istimewanya mereka akan menikmati gimana nikmat liburan selama Al-Quran. Disitulah kita akan belajar bareng-bareng seni mendesain liburan seru untuk anak bareng Al-Quran. Ayah Bunda, Masya Allah udah banyak banget yang hadir ya. Ahlan wa sahlan, marhaban yang sudah hadir, yang sudah bersama di malam hari ini. Ini pada live-nya langsung dari mana nih kalau boleh tahu? Saya saat ini lagi live di Tangerang Selatan di Ciputat. Nah, boleh dong Ayah Bunda pingin tahu juga kabar-kabarnya. Saat ini lagi live langsung nge-Zoom bareng kita nih webinar lagi di mana? Domisili mana saja nih yang udah hadir bareng kita di ruang Zoom Lighthouse? Boleh mungkin kabarkan di kolom komentar ya. Nah, ada yang sama mungkin sama-sama dari Tangerang Selatan, Ciputat. Wah, ada yang dari Medan. Masya Allah, Horas. Bang Syahmi ya. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan wa sahlan, Bang. Masya Allah. Horas. Boleh ajak yang lainnya, Bang. Saudara-saudara yang lainnya, teman-temannya. Ini Kak Kiki. Masya Allah. Dari Sulawesi Selatan. Ya, luar biasa, Kak. Boleh, boleh, boleh ajak nih pasangannya, Bang Akbar. Ajak juga Bang Safei, biar ikutan meramaikan liburan di Sulawesi bareng Al-Quran, ya nggak sih? Ini juga ahlan wa sahlan Kak Fatih dari Cilegon, Banten. Wah, ini kampung halaman istri saya ini, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Kak Fatih dari Cilegon, Banten ya. Deketan nih sama Kak Nurul Syifa yang dari Pandeglang. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban Kak Syifa, Kak Fatih. Ahlan salah juga Kak Andri Ati. Jogja ya, Masya Allah hadir Jogja. Wah, deket gak nih sama masjid, apa namanya? Eh, Masjid Muslim United. Ya ada ya dulu ya Masjid Muslim United. Bukan, saya lupa tuh ada satu. Oh, Jogokarian ya, Jogokarian. Salah satu masjid di Indonesia yang cita-cita saya pengen bisa ke sana, walaupun belum kesampaian sampai sekarang ya. Dekat nggak tuh Kak Andri sama Masjid Jogokarian? Ini keren banget nih dari Jogja ya. Almasalan Kak, boleh diajak juga nih teman-teman keluarganya yang di Jogja untuk ikutan Zoom webinar malam hari ini. Ah, dan Alhamdulillah, ahlan wasalan juga buat Mas Jalil ya, guru kita Ustadz Abdul Jalil juga sudah bersama kita. Mungkin kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Mas Jalil. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Wah, sahlan. Masya Allah, Alhamdulillah. Posisi lagi di mana, Mas Jalil? Posisi lagi di rumah Mbah Kakung, di orang tuanya Ustadz Fauzi Wah, di daerah mana, Mas? Boleh di mungkin Grobogan, di-sharing. Jawa Tengah. Grobogan, Jawa Tengah. Mm-mm. Masya Allah, luar biasa, Mas Jalil. Itu berarti Abi Fauzi juga sama ya, Mas ya? Di Grobogan juga ya, kampung ya, halaman ya? Iya, Wah, kampung kampung halaman dari Grobogan, Grobogan, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Ini berarti lagi pulang ya, Mas Jalil ya? Alhamdulillah lagi mudik, mudik musim panas. Soal di Saudi lagi panas banget nih, Wah, 50 derajat. serius, Mas Jalil 50 derajat? Ih, Iya, di Riyadh 50 derajat kemarin. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Masya Allah. Lagi mudik Mas Jalil, Alhamdulillah. Berasa beda banget dari suasananya Mas Jalil ya, gerobogan Iya, dengan, alhamdulillah. wah, Kemarin Alhamdulillah. sampai sampai Indonesia langsung diguyur hujan. Ya Langsung Allah, hujan-hujanan, betah alhamdulillah. banget. Langsung disapa kemulangan itu dengan hujan hujan Indonesia luar biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mas Jalil, berarti sekarang aktivitas apa Mas Jalil di Saudi ya Mas ya? Di Riyadh tepatnya Mas. Di Riyadh sedang kuliah S1 di jurusan Hukum Islam di Syariah di Imam Muhammad bin Saud University. Kalau orang Oh, Indonesia kenalnya Lipia, tapi ini Lipia oh Pusat. gitu. Oh ini Iya, Lipia juga ya Mas ya? Lipia Pusat. Orang taunya Lipia cuma ada di Indonesia, ada di Jakarta, ada di Heeh. Surabaya. Iya, Nah, iya. alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk bisa masuk Lipia Pusatnya yang ada di Riyadh, Saudi Arabia. Wah, Masya Allah. Wah, ayah bunda teman-teman kita kedatangan guru yang luar biasa ini. Boleh banget, padahal mungkin ayah bunda ada nih anak-anaknya usia-usia mau masuk kampus, lagi nyari, wah, link-link atau informasi mau kuliah di luar negeri di Timur Tengah, khususnya di Saudi. Nah, mungkin kapan-kapan kita ada ini ya Mas Jalil ya, sesi ngobrol-ngobrol seputar itu ya Mas ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Semoga Allah Allah, mudahkan. semoga memudahkan. Berarti ini udah tahun keberapa Mas Jalil di ngampus di Lipia Pusat, keren juga ya di Lipia Pusat. Saya Ini jujur tahun tahunya di kedua. Pejaten doang mas. Ini tahun kedua, alhamdulillah. Tahun kedua di Lipia Pusat. Ini Tahun masuk kedua. semester 5. Alhamdulillah. Ya, Berarti jalan kalau tahun di ketiga. sana harus berapa tahun mas? Minimal Satu 4 tahun. tahun, Oh sama 8 4 tahun. semester. Sama dengan di Indonesia. Oh alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Nah berarti aktivitas sekarang kuliah di Riyadh ya mas Jalil. Hajian kemarin berarti libur ya mas ya? Hajian alhamdulillah libur. Kemarin sempat ke Mekah untuk menjadi relawan penerjemah Oh, bersama Hilal Ahmar Saudi Arabia. masya Allah, masya Allah. Berarti hajian pertama ini mas. Berarti ini hajian pertama Belum, ya Mas Jalil ya? belum hajian. Soalnya kemarin Oh cuman iya. menjadi relawan penerjemah saja. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ini udah luar biasa banget Mas Jalil. Bisa bisa dekat sekali dengan Baitullah ya. Kuliahnya langsung di Riyadh. Ayah bunda teman-teman semua. Nah, maka nih sayang banget. Karena oh iya kita juga perlu informasikan buat ayah bunda yang butuh banget mungkin komunitas atau circle yang ini langsung informasinya A1 karena dari saudara-saudara kita yang memang sedang ada di sana seputar Haramain khususnya tentang keinginan mungkin kalau untuk anak-anak kita untuk yang mau lanjut kuliah atau mungkin seputar bagaimana strategi eh, slow living di Haramain khususnya di Madinah ya. Sebenarnya ini banyak juga kita belajar bareng sama Ustadz Fauzi ke depan sama Ustadz Abdul Jalil. Nah, boleh juga Ayah Bunda langsung kepoin program-programnya ada juga di Instagramnya Hidup di Madinah. Dan buat Ayah Bunda teman-teman yang sedang mempersiapkan liburannya juga gak usah ragu, gak usah sungkan karena liburan anak kita insya Allah ya nggak seperti yang sebelum-sebelumnya ngalir aja kalau bahasanya teh ilmu jalanan gitu ya sambil jalan aja oh taunya harusnya kayak gini atau segitu ya atau cuma ya udah penting libur gitu padahal ternyata liburan anak-anak kita ini hari liburan ini jadi momentum kalau kata Abi Fauzi ya di pertemuan kemarin momentum untuk bagaimana kita semakin dekat sama anak-anak kita yang kedekatannya ini justru menjadi mempengaruhi anak kita semakin berkualitas karakternya khususnya karakternya sebagai seorang muslim dan juga kedekatannya sama Al-Quran. Dan yang menjadi highlightnya, meskipun bareng Al-Quran, aktivitas kedisiplinan ibadah tetap juga di program, tapi karena judulnya mendesain program yang seru bareng Al-Quran, justru liburannya serunya tetap dapat, asiknya juga tetap dapat. Bahkan ayah bunda teman-teman semua yang masih bingung nanti mau ngapain ya udah. Kalau mau simpelnya sebenarnya nanti di tanggal 27 nih kita spill ya di tanggal 27 ini di godlike.id khususnya terutama yang di daerah Sulawesi mungkin daerah Makassar gitu pun juga yang di Jabodetabek bisa banget itu hadir karena ada program Quranic Family Tracking. Nah, ini kita spill deh, kita spill lebih awal.
Buat biar ayah bunda yang masih bingung, teman-teman semua yang masih bingung nanti mau ngapain pas liburan nanti sama anaknya, nggak kehabisan ide, ya, nggak kehabisan ide. Nah, apa kegiatannya? Jadi kegiatannya ayah bunda teman-teman semua Quranic Family Tracking ini kita ngadain liburan, walaupun nggak lama ya, cuma sehari 2 hari, cuma sehari bahkan seharian, tapi kita liburannya langsung sambil trekking. Dan ini bareng anak-anak kita yang serunya trekkingnya sambil diprogram sehingga juga bisa membuat kita sama anak-anak kita tetap produktif liburannya dan produktifnya bareng Al-Quran. Dan alhamdulillah ya Bunda, teman-teman semua sudah bersama kita nih, Abi Fauzi. Kita sapa semua ya. Abi, assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Masaul khair. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah lebih khair Abi, masya Allah sehat. Abi gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf, baru baru bisa bergabung. Alhamdulillah, nggak apa-apa Abi. Berarti di sana di jam berapa Abi? Ini lagi di Madinah ya Bi ya? Iya, alhamdulillah ini lagi di Madinah. Hmm, Eh, jam 4.23. jam 4:23. Oh, masya Allah, pada asar ya Bi ya? Iya, iya, Masya Allah. baru baru selesai bubar Hmm, salat asar. masya Allah. Bi, kalau misalnya berarti Abi di Madinah ini udah udah tahun keberapa Bi? Kalau ini kan Abi, masya Allah sekeluarga ya Bi, kalau tidak salah ya biasa sekeluarga, bahkan Fatih Khonsa dari kecil juga lahirnya di Madinah gitu ya Bi ya. Termasuk yang ketiga, Hisham juga di Madinah. Oh sudah tiga, masya Allah. Hisham juga di Madinah. Kalau boleh di spill Bi, berarti udah berapa tahun Bi di Madinah? Dari 2011. 2011, masya Allah. Berarti Hmm. sudah eh, 15 tahun. 15, 15 tahun, masya 15 Allah. tahun. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bini ma'adatul musolih. Abi, Ya itu Allah. Nah, mungkin untuk awalan, Bi, nih ayat bunda teman-teman semua juga mungkin penasaran kepo. Gimana, Bi, hmm. ceritanya sampai kok bisa ini hijrah. Ini benar-benar the real hijrah modern ya. Tapi hijrah ke Madinah, Bi. Hijrah ke Madinah yang semoga ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Allah mudahkan juga bisa eh, tinggal bahkan biidnillah juga tinggal meninggal di Madinah. Boleh, Bi, ceritanya? Nah, taib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ayah bunda, kawan-kawan sekalian, eh kisahnya bermula dari doa orang tua. Jadi dari kecil di keluarga saya terutama itu selalu ada kalimat yang sering diucapkan terutama oleh ayah saya, oleh bapak saya, yang itu masuk ke alam bawah sadar. Jadi setiap kecil itu ketika kami berkumpul misalnya di meja makan atau ketika kami berkumpul bersama bapak gitu ya, ada kalimat yang itu masuk gitu terus terngiang-ngiang terus di benak saya, itu di benak kami anak-anak beliau. Ya beliau sering mengatakan sering mengatakan beliau dengan kalimat Insya Allah kelak ada zuriat beliau yang akan tinggal dan meninggal di tanah suci. Jadi itu kalimat yang berulang terus itu disampaikan oleh orang tua. Bahkan ketika beliau misalnya berdoa atau mendakwakan orang lain, terutama mendoakan anak-anak beliau atau mendoakan keluarga dekat beliau, selalu ada kalimat berangkat ke tanah suci, ziarah ke tanah suci, ke makam Rasulullah, ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Masjidil Haram, gitu melaksanakan umroh haji. Jadi kalimat itu tuh hampir dalam sehari itu berkali-kali diulang. Jadi kalau saya selalu mengingat Bapak itu setiap habis sholat selalu ada kalimat begitu. Dan ada tambahannya ketika beliau berkumpul bersama anak-anaknya, beliau mengatakan insya Allah kelak akan ada zuriat keturunan beliau yang tinggal ya bahkan kalau bisa meninggal di tanah suci. Jadi itu yang masuk ke alam bawah sadar kepala saya pada waktu itu sehingga ingat banget ketika dulu saya sama kakak saya. Jadi saya itu 4 bersaudara
Saya anak terakhir dari 4. Di atas saya itu ada Ustadz Joko Abu Hasna. Nah itu kami kalau ada waktu kecil itu kan suka ada pesawat lewat gitu ya di atas langit gitu ya. Itu biasanya teman-teman kecil kami gitu di kampung mereka selalu mengucapkan dengan kalimat yang hampir sama. Mereka bilang, "Lek minta selawe lek," gitu ya. Bahasa Indonesianya itu paman minta Rp25 gitu. Termasuk kakak saya. Nah, saya ingat banget waktu itu saya omelin kakak saya gitu. Saya apa namanya? Saya 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 toyor kepala kakak saya bilang, "Jangan minta uang selawe, ngapain uang selawe minta ke pilot? Minta dibawa ke Mekah sama Madinah," kata saya bilang begitu. Jadi itu waktu kecil. Jadi ingat banget. Jadi apa yang saya sampaikan itu memang sering dinyinyirin bahkan oleh kakak saya sendiri seolah-olah saya itu anak yang paling kalau bahasa Jawa tuh bilang kemaki gitu ya. Kemaki itu sok-sokan gitu ya. Dari kampung orang tua nggak apa secara ekonomi sangat minus gitu ya. Untuk makan aja kurang tapi punya cita-cita bisa ke Mekah Madinah gitu loh. Jadi itu dari kecil gitu secara tidak langsung. Maka tapi saya selalu yakin walaupun apa namanya melihat kenyataan pada waktu itu memang di kampung kami sangat jarang ya orang melaksanakan umroh apalagi haji gitu ya. Jadi selama saya masih kecil itu orang beda kampung bisa dibilang di kampung sendiri aja nggak ada gitu lah. Jadi ada di kecamatan lain atau di daerah lain yang ada gitu ya. Tapi bapak itu sering berkisah karena bapak kan hobinya membaca. Jadi bapak itu hobinya membaca, terus bapak hobinya mengajar. Nah dari situ kemudian sering dengar atau kisah-kisah yang berkaitan dengan Mekah sama Madinah. Ingat banget bapak itu bawa kamera kecil. Kalau sekarang juga kita sering temukan ya. Jadi isinya itu kalau dipencet ada foto-foto Mekah Madinah itu kan. Itu pernah bapak bawa itu dikasih hadiah oleh temennya yang sudah berangkat haji kalau nggak salah. Dan itu menjadi apa ya barang yang kemana-mana saya bawa gitu ya. Dan kayak menjadi apa ya apa namanya kayak semakin mendekatkan begitu ya. Sehingga pada waktu ketika saya pada waktu itu dari kecil sama orang tua, sama bapak, sama ibu sudah apa namanya dikiriat ya, sudah dikondisikan kami itu dekat banget dengan Al-Quran, dekat banget dengan agama gitu ya. Maka eh, bapak terus itu ya, termasuk ibu juga mengkondisikan supaya anak-anaknya ini bisa punya akses lebih dalam hal pelajaran agama. Jadi memang dikondisikan kalau pas selalu ngaji sebelum subuh, selalu menghafal Quran, kemudian selalu tidak ketinggalan sholat berjamaah, terus kemudian di usia kami ketika kami sudah selesai SMP itu, Bapak mengirimkan kami untuk nyantri pesantren di waktu itu di Kota Lasem di Rembang, Jawa Tengah. Jadi perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Dan disitulah kemudian titik awal perjalanan perjalanan kami dimulai dan itu memang ternyata menjadi tanda-tanda jembatan awal kami akan ke Saudi karena di situ di salah satu ma'hadnya NU tapi masya Allah kami punya guru punya kiai yang fakih yang memang masya Allah sangat konsisten di dalam membela agama Allah gitu ya namanya Usmi panggilannya. Nama lengkapnya adalah Kiai Haji Abdul Hamid Baidowi. Nah salah satu murid beliau ini adalah angkatan pertama Libya Jakarta, namanya Ustadz Hamdi. Nah, Ustadz Hamdi inilah kemudian pulang dari beliau selesai pendidikan di Libya. Bahkan kalau nggak salah beliau juga waktu itu ngajar di Al Irsyad di mana? Di Salatiga. Terus beliau juga pernah kayak mengajar beberapa Ustadz kibar yang sekarang seperti Dr. Alifin Badri kalau nggak salah ya. Jadi nama beliau cukup dikenal di Ustadz-Ustadz senior yang ada di Al Irsyad gitu ya. Nah, Ustadz Hamdi ini diberikan amanah oleh Kiai untuk ngajar bahasa Arab pertamanya di pondok kami, di pondok Al-Wahdah itu. Dan disitulah kemudian pada waktu sebelum ketemu Ustadz Hamdi itu kami memang sama kakak itu memang seneng banget keliling gitu ya untuk apa namanya safari ilmu gitu ya. Jadi ingat banget kami belajar tafsir itu sama Gus Koyum itu putranya Mbah Mansur terus belajar hadis itu dengan Mbah Dimyati Ihsan terus belajar Al-Quran menghafal Al-Quran dengan Kiai Mas Hadi jadi kami itu berkeliling hampir kalau nggak salah 5 pesantren gitu ya untuk mendapatkan ilmu ilmu yang kami apa namanya inginkan gitu jadi memang semangat belajar lagi tinggi-tingginya dan
qadarullah kemudian ketemu sama Ustadz Hamdi yang diutus untuk mengajar di pesantren. Nah, ternyata memang berawal dari beliau. Jadi ketika mendapat kajian dari beliau, kami melihat sesuatu yang sangat beda dengan ustadz-ustadz yang biasa kami apa namanya ikut belajar gitu ya. Kalau di kiai-kiai lain atau di ustadz-ustadz lain itu kami nggak boleh nanya, tapi sama Ustadz Hamdi kami justru disuruh nanya. Dan yang lebih spesial pelajaran sama Ustadz Hamdi itu kami disuruh pakai full bahasa Arab. Jadi masya Allah beliau mengajarkan dengan bahasa Arab, pengantarnya bahasa Arab gitu yang diajarkan juga bahasa Arab. Nah, dan beliau kemudian masya Allah saya menemukan unik cara belajarnya, terus kefakihan di dalam ilmu, terus kemudian kesabaran serta kedisiplinan yang luar biasa. Jadi kalau kedapatan kami ada tugas menghafal atau kedapatan kami tidak menyelesaikan tugas dari beliau, maka disuruh push up di tempat gitu sama beliau. Dari itu sama beliau. Namanya Ustadz Hamdi Suyuti Abdul Jabbar rahimahullah. Ya baru beberapa waktu yang lalu beliau meninggalnya. Dan masya Allah Ustadz Hamdi ini kemudian memberikan apa namanya bukan hanya bukan hanya ilmu, tapi beliau bukan seperti ustadz yang lain yang sekedar transfer ilmu, tercapai target, enggak. Beliau justru membentuk karakter kami. Jadi beliau sampaikan Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Jadi bagaimana beliau menata tauhid kami, akidah kami. Jadi belajar banyak hal tentang agama, terutama masalah tauhid, terus ilmu-ilmu dasar dalam bahasa Arab itu dengan Ustadz Hamdi ini. Dan bagi saya itu luar biasa karena lagi semangat-semangatnya belajar, ketemu Ustadz yang sesuai dengan selera kita milenial gitu ya, disuruh bertanya, terus kemudian banyak tanya jawab. Jadi sering banget beliau tuh menggunakan metode seperti cerdas cermat gitu ya. Terus ada sistem musabakoh gitu, dikasih target menghafal nanti yang menang dapat hadiah gitu. Jadi itu membuat kami semakin semangat. Jadi saya belajar ilmu dasar Jurumiyah itu sampai Alfiyah walaupun nggak selesai itu dengan beliau. Terus belajar tafsir sama beliau, belajar hadis juga sama beliau, terus belajar fikih juga sama beliau. Insya Allah ya. Jadi ternyata di apa namanya di antara kajian-kajian beliau, beliau sering menyampaikan tentang studi di Saudi, tentang Hmm. belajar di Arab Saudi. Walaupun memang beliau itu kan kampusnya Lipia. Ya Lipia ini kan cabangnya Ibnu Saud ya, ya Jamiatul Imam yang ada di Riyadh. Nah, Iya. beliau sering berkisah gitu, bagaimana kemudian beliau berharap di antara murid-muridnya itu ada yang melanjutkan pendidikan ke Arab Saudi. Nah, ini awal kisah kenapa kemudian yang dulu keinginan hanya umroh haji, sebagaimana Iya. didoakan orang tua, tapi ternyata Allah datangkan seorang ustadz yang masya Allah membentuk karakter kami bahwa ternyata kiblatnya ilmu, kiblatnya iman gitu ya, itu Hmm. adalah Mekah Madinah gitu. Jadi beliau banyak berkisah tentang keutamaan Mekah Madinah, beliau banyak menyampaikan hadis-hadis tentang al Fadhil Madinah, keutamaan apa namanya kota tanah haram dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian keinginan untuk semakin untuk mendatangi Makkah Madinah itu semakin kuat gitu ya. Tapi ternyata takdir tidak seperti yang direncanakan. Jadi beliau berharap kami itu selesai aliyah dari Lasem, kami paling tidak kalau nggak berharapnya ke Ali Irsyad supaya dari Ali Irsyad bisa berlanjut ke Saudi. Ternyata memang takdir berkata lain. Ustadz Joko kakak saya alhamdulillah beliau sebagaimana rencana beliau, rencana Ustadz Hamdi melanjutkan di Al Irsyad. Nah, tapi sementara saya pada waktu mendapatkan takdir yang berbeda dengan apa yang diharapkan. Jadi sekolah mendapatkan undangan PMDK IPB pada Masya waktu itu. Allah. Pada waktu itu namanya waktu itu USMI, undangan Usmi. seleksi masuk IPB tahun Hmm. 99. Nah saat itu teman-teman di sekolah kami nggak ada yang mendaftar karena kan terlalu jauh ya. Rata-rata teman-teman tuh maunya kalau nggak Undip UGM gitu ya, pokoknya yang daerah Jogja Semarang gitu ya. Nah maka kemudian karena di kelas itu termasuk yang dipilih ya karena punya apa namanya eksak yang lebih, maka kemudian saya dikirim tuh satu-satunya untuk memenuhi undangan itu karena kalau undangan itu nggak diambil maka tahun depan sekolah kami akan dicoret gitu ya. Maka pihak sekolah itu saya dipanggil oleh kepala sekolah dan sama guru eksak gitu ya, dan mereka menetapkan udah nama saya yang dikirim untuk memenuhi undangan seleksi masuk IPB di situ. Nah ternyata memang ketika diterima antara seneng dan apa ya sedih sebenarnya karena kenapa berharapnya bisa sekolah di Al Irsyad bareng kakak saya Ustadz Joko gitu ya. Masya Karena Allah. memang jalurnya tuh pengen banget bisa belajar agama khususnya bisa ke Saudi gitu ya, tapi ternyata nyangkut dulu di IPB gitu ya. Tapi ternyata justru takdir indah Allah ini
berjalan apa namanya dengan cara Allah gitu ya, menuju pada sesuatu cita-cita yang diharapkan orang tua, tapi nyangkutnya di IPB dulu gitu ya. Akhirnya tatkala pada waktu itu sedang apa namanya tugas akhir gitu ya di IPB. Nah, ada teman dari kakak saya, kan kakak saya dari Al-Irsyad kemudian pengabdian di pesantren Ibnu Taimiyah di Bogor ya, di Ciapus itu. Ada salah satu temannya yang sudah bekerja di satu perusahaan advertising di Riyadh gitu ya. Dari situlah kemudian beliau mengabarkan ada peluang satu visa. Ya, visanya ini sesuai banget dengan passion anak, yaitu desain grafis. Karena pada waktu kuliah di IPB, selain kuliah saya juga apa namanya mencari maisha sendiri untuk bayar SPP gitu ya. Dari situ kemudian akhirnya Allah berikan pertolongan dengan skill desain grafis gitu ya. Berarti Nah, ini ternyata visa jurusan di Saudi, Sat? Visa kerja Saudi. iya, visa kerja di Saudi, di Masya Allah. tempatnya di kota Zulfi itu. Nah, waktu Hmm. itu kemudian eh, visa itu dibawa oleh kalau nggak salah dosen ketua jurusan syariah di Lipia Jakarta, namanya Syekh Abdul Aziz Al-Mishari. Nah, Syekh Abdul Aziz Al-Mishari ini teman dari kafil atau perusahaan pemilik perusahaan yang advertising yang mengeluarkan visa ini. Dan Hmm. kemudian akhirnya informasinya nyampe via kakak saya, via Ustadz Joko. Kemudian nyampe via Ustadz Joko dan kemudian disampaikan ke saya, ini ada peluang nih gitu pada pada waktu itu 2005 kalau nggak salah, 2005 itu akhirnya eh, mohon maaf ya pada waktu itu eh, apa namanya dengan ya seneng karena apa, tidak mengeluarkan biaya 1% pun, tapi juga antara seneng sama apa ya, sedikit kok jawabannya melalui visa kerja gitu, kita berharapnya dulu bisa belajar tapi dengan jalur formal gitu ya. Tapi udah bismillah akhirnya bapak kemudian mendukung, orang tua mendukung itu, dan beliau mengatakan udah nggak apa-apa pakai visa kerja dulu, yang penting bisa masuk ke Saudi, itu kan lebih mendekatkan ke Mekah Madinah gitu. Jadi orang tua ridho walaupun dengan visa kerja. Akhirnya bekerjalah saya waktu itu, mohon maaf ya, jadi TKI selama 5 tahun di kota Zulfi. Masya Dan Allah. disitulah kemudian perjalanan perjuangan dimulai, karena ketika Eh, saya berangkat itu sebenarnya eh, apa ya, secara maisha pada waktu itu saya udah punya perusahaan advertising di Bogor ya, bahkan udah kerjasama dengan dinas pertanian ya, di kantornya di Pasar Minggu pada waktu itu. Jadi secara maisha sebenarnya nggak masuk gitu, karena memang saya meninggalkan satu kontrak dengan dinas pertanian yang mereka cetak beberapa jurnal yang udah apa ya, udah hampir 2 tahun langganan dengan saya gitu secara ekonomi ya. Tapi orang tua sekali lagi mengingatkan, ini niatnya bukan untuk apa namanya cari duit saja, niatnya bagaimana kemudian bisa hijrah, kalau bisa kalian bisa, kamu bisa nanti tinggal di Mekah Madinah gitu. Walaupun oh, itu kan nggak langsung ke Mekah kan, ke Zulfi dulu gitu ya. Tapi iya. ternyata memang ingat banget orang tua bilang seperti itu. Akhirnya mereka mendukung perjalanan apa namanya hijrahnya saya gitu. Waktu itu masih belum ketemu sama Ummu Fatih ya, belum Oh, ketemu sama Ummu Fatih. Ketemu Ummu Fatih itu 2011. Nah, tapi ketika 2005 saya, mohon maaf 2006 saya ke Zulfi, Ummu Fatih itu udah setahun di Riyadh. Tapi kami belum pernah ketemu. Nah, tapi sejak Ummu Fatih pada waktu itu kan perawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit negeri di Riyadh gitu ya. berarti Nah, ketika itu terwujud niatnya itu di tahun 2011 itu ya, Bi? 2011. Dan 2011. Jadi 2009 Ummu Fatih pulang. 2009 Ummu Fatih pulang karena kan secara usia juga udah waktunya menikah tapi belum menikah gitu ya. Terus kemudian sudah ikhtiar macam-macam ketemu, tapi nggak ada yang cocok karena ternyata ada satu hal yang visi Ummu Fatih yang itu tidak tidak ditemukan di calon-calon yang dikenalkan oleh teman-temannya, guru-gurunya maupun orang tuanya. ah, Ternyata Ummu Fatih punya cita-cita yang mereka pada nggak tahu gitu ya. Cita-citanya adalah mendapatkan suami yang siap untuk diajak tinggal, kemudian apa namanya berumah tangga, mendidik anak-anak sampai kalau bisa meninggal di Madinah. Nah, itu visinya. Masya Allah. Nah, dan itu menjadi salah syarat ta'aruf saya dengan Ummu Fatih gitu. Makanya dulu Wah. waktu saya masih di Zulfi, ketika dari ta'aruf sampai khidbah tuh lumayan lama karena kan pada waktu itu saya masih ada kontrak yang belum diselesaikan di Zulfi. Sementara Ummu Fatih tadinya di Riyadh, 2009 pulang, 2010 masuk lagi, dan Allah tugaskan memang di Madinah. Nah, 2010 ini kemudian apa ikhtiar lagi untuk mencari pasangan, dan dengan visi yang disebutkan tadi, mencari suami yang siap untuk tinggal mendidik anak-anak, berkarir, kemudian
mendidik anak-anak di kota Rasulullah sampai kalau bisa meninggal di kota Rasulullah. Nah itu Masya ceritanya Ummu Allah. Fatih. Itu disampaikan di biografi di kurikulum vitae beliau yang sekitar 25 halaman gitu ya. Saya Ya baca Allah. lumayan lumayan itu ya. Karena dulu basicnya kan Ummu Fatih waktu di Riyadh itu selain aktif selain kerja di rumah sakit ya, salah Eh? satu rumah sakit negeri di Riyadh, beliau itu aktif sekali ngaji sama dakwah di salah satu jaliyat namanya Hmm. Jaliyat Badi'ah. Baik. Jaliyat Badi'ah. Nah, beliau juga aktif nulis waktu itu. Nah, beliau tim redaksi salah satu majalah perawat berbahasa Inggris namanya majalah Ashifa. Nah, saya Masya waktu dilihat juga selain kerja aktif juga. Jadi menulis sama desain grafis untuk salah satu majalah untuk teman-teman TKI yang dicetak sampai 16.000 per bulan itu. Itu dapat donatur dari Muhsinin Saudi gitu ya Hmm. untuk mencetak majalah berbahasa Indonesia untuk teman-teman TKI TKW. Nah, itu Hmm. 2000 sebelum saya hijrah ke Madinah itu. Jadi akhirnya Ummu Fatih ngisi di rubrik Aktiva tapi juga dia ngisi satu rubrik di majalah Majalah. namanya majalah Al-Qawam di Jaliyat yang sama. Jaliyat itu Islamic Center ya, Hmm. pusat dakwah ya. Masya Pusat Allah. dakwah di situ lah. Tapi belum kenal, belum ta'aruf sama sekali, belum ta'aruf gitu ya. Belum ta'aruf. Sampai kemudian sebelum saya resign dari perusahaan itu, ada ketua pimpinan redaksi di majalah ini memperkenalkan, Hmm. mengirimkan biodata dari Ummu Fatih. Nah, tapi masih proses ta'aruf itu karena memang kan saya belum selesai kontrak. Ummu Fatih mensyaratkan harus orang ikhwah atau calon suami yang stay di Madinah gitu paling tidak. Masya Setelah Allah. itu kemudian membersamai beliau di Madinah gitu. Akhirnya ketemulah ya kami ingat banget waktu itu ta'aruf pertama di dekat JPO Jembatan Penyeberangan itu yang jemput saya. Ada satu Masya rumah Allah. di kalau di saya. Apa Zat ke pencet Zat moodnya? Nah. Nah, jadi ta'aruf itu di rumahnya salah satu teman dari istri kan berkeluarga gitu ya. Salah Abu Zahra itu rumahnya di depan Mat'am Amwats Al Khulaij itu dekat Baki. Sampai sekarang masih ada tuh makamnya. Iya, Jadi iya. beliau nyewa di situ. Nah, di situ saya dijemput di jembatan penyeberangan. Sekarang udah digempur itu di dekat Hmm. Baki itu. Saya dijemput di situ dan disitulah ta'aruf. Nah, dari ta'aruf itu untuk sampai kemudian eh, akhirnya diterima gitu ya. Itu kalau nggak salah tahunan, setahunan. Karena karena waktu Alhamdulillah. itu saya belum selesai kontrak di Riyadh ya, di Ya perusahaan di Allah. Zulfi itu belum selesai. Jadi Di syaratnya harus di tahu Madinah gitu ya, Sat ya ya? syaratnya Oh, harus sudah stay di Madinah ini karena memang istri Allah. nggak mau berpisah jauh gitu ya. Allah. Dan maunya yang diajak untuk tinggal, berkarir, belajar, mendidik anak-anak semuanya di Madinah. Nah, ini awal mula Awal sejarah mula. tiba di Madinah. Begitu, Bang. Masya Fadal. Allah. Berarti Zat aktif sekarang udah masuk tahun ke-15 ya, Zat ya. Ini Mm-mm. luar biasa panjang sekali perjalanannya. Iya. Mungkin ini Zat. Karena dari Mm. usia 2011 terus ke Mm. 2026 sampai sekarang, alhamdulillah apalagi Mm. Fatih Khonsa udah masuk sekolah negeri di Madinah berarti ya Ustadz ya. Iya betul. Dan yang paling terakhir namanya Hisam ya Ustadz ya. Hisham Malan, sorry. Sudah masuk sekolah juga Ustadz berarti Hisam. Nah, insya Allah dari tahun ini insya Allah doakan ya. Ini pengen Allah. nanti kan habis liburan musim panas. Nah, Hmm. semoga semoga tahun ini bisa masuk di sekolah negeri juga insya Allah. Mohon doanya Hmm. semuanya. Karena Masya memang Allah. usianya sudah 7 tahunan. Hmm. Udah usaha secara usia udah cukup untuk syarat masuk atau mendaftar sekolah SD di SD negeri di Madinah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan Ustadz. Berarti Amin amin. untuk hari-hari ini saat akhir-akhir ini musim Hmm. panas, Ustadz. Kegiatannya berarti update-nya sedang apa saat Ustadz dengan keluarga bersama anak-anak? Kalau hari-hari ini kan usbu mayit namanya, jadi pekan Sebuah sebelum mayit. ujian akhir. Heeh. Oh. Jadi ada sepekan ini nggak ada pelajaran, terus nggak masuk sekolah, tapi persiapan untuk ujian. Jadi besok ini hari Ahad Uh. sampai nanti hari Kamis itu ikhtibar nihai fasal di Mm-mm. Rosisani. Jadi eh, final exam ya, jadi ujian akhir untuk semester 2. Karena tahun ini ada 2 semester, jadi satu semester ada 2 kali ujian, dan ini adalah ujian akhir. Ada ujian akhir semester nanti
sepekan, kurang lebih sepekan lah, karena yang diujikan ini tidak semua mata pelajaran. Hmm. Yang diujikan paling ada sekitar 4 sampai 5 mata pelajaran gitu ya. Nah, setelah itu baru liburan musim panas yang 2 minggu lebih, 2 bulan lebih gitu ya, Insya Allah mulai. Insya Allah. Nah, kabar-kabarnya juga Hmm. Ustaz, selain Hmm. aktivitas mungkin bersama anak juga Ustaz aktivitas di haji dan umrah ya Ustaz ya, sebagai Iya betul. pendamping profesional. Kemarin tahun lalu ya Ustaz ya, sempat juga ada Hmm. program mendampingi itu berapa keluarga Ustaz dari Indonesia yang merasakan mengalami experience hidup di Madinah. Itu Hmm. program apa sih Ustaz tahun lalu itu Ustaz yang musim panas juga? Jadi gini, sebenarnya selain kegiatan anak-anak ya, kegiatan untuk apa namanya karir saya di sini adalah eh, membantu para travel untuk apa namanya melaksanakan kegiatan melayani para tamu Allah. Jadi Hmm. eh, apa namanya bidang yang saya geluti bersama tim saya adalah klien kami adalah travel-travel gitu. Jadi itu kegiatan untuk eh, selain kegiatan tadi ya. Terus untuk kegiatan dakwah kami, yang pertama jadi sebenarnya di sini kami juga ada eh, memotivasi teman-teman yang pengen mendapatkan atau punya akses untuk belajar di Masjid Nabawi baik secara Oh, offline maupun online. oh Jadi online juga Ustaz ya? Masya Allah. iya secara offline yang pertama adalah em, tadi ya mengikuti halakoh langsung di Masjid Nabawi. Ini Hmm. bisa dilakukan dengan visa umroh ya, yang bisa sampai 3 bulan gitu ya, atau paling cepat bisa seminggu gitu ya, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bahkan sampai bisa 3 bulan. Tapi yang seperti ini masih apa ya, masih masih jarang gitu ya, masih jarang. Yang Hmm. kedua adalah kegiatan yang kemarin kita ini kan adalah daurah Al-Mukatsafah. Jadi Hmm. Masjid Nabawi itu punya program daurah intensif selama musim libur sekolah. Itu biasa dilaksanakan di bulan Juli sama ya. Di tahun ini Hmm. juga di awal Juli sampai akhir Juli itu ada daurah Alhamdulillah. intensif ya, daurah intensif dan Masya Allah kemarin trial kita coba dengan eh, anak-anak saudara-saudara kita ya, ada sekitar 6 anak ya, Hmm. yang 4 itu tidak didampingi, yang 2 didampingi gitu ya. Maksudnya Dan Masya didampingi Allah orang tua gitu Ustaz? orang tuanya. Jadi Oh ada luar 2 yang biasa. didampingi, Hmm. yang 4 yang nggak didampingi gitu. Jadi mereka Masya Allah ya, jadi sebelum subuh itu jam 3 udah dibangunin gitu ya. Nanti mengikuti halaqah pagi, habis subuh Hmm. sampai sekitar jam 8. Nah, kemudian habis itu mengikuti pulang ya, kemudian Hmm. istirahat, kemudian mulai aktif lagi halaqah sore. Jadi dari asar sampai isya. Jadi totalnya kalau dihitung sekitar 6 jam berinteraksi dengan Al-Quran di Masjid Nabawi langsung ya. Padahal Hmm. Masya Allah mereka belum bisa bahasa Arab gitu. Terus Usia berapa ngasih Ustaz apa anak-anak namanya. itu? Tahun kemarin itu paling kecil itu kalau nggak salah 11 atau dua Oh belas berarti tahun. anak SD ya Ustaz ya? Jadi rata-rata itu ya. Jadi ada yang 11-12 tahun itu 4 anak, Hmm. terus yang satu anak sekitar 13 kalau nggak salah, satu anak sekitar usia 15 gitu Hmm. ya. Jadi justru yang tidak didampingi ini yang usia 11-12 ini yang Wah, tidak didampingi. berarti mereka mereka Jadi itu begini. momentumnya juga pas lagi liburan tahun lalu ya Ustaz ya? Iya betul. Masya Itu Allah. yang offline. Terus Yang ada juga offline. salah satu Hmm. keluarga dia punya sekolah di Jakarta kalau nggak Hmm. salah. Terus kemudian pengen hijrah ke Madinah, akhirnya saya bantu. Pertama saya bantu bapaknya, ayahnya, abinya itu untuk dapat visa. Kemudian kita motivasi terus untuk dengan visa abinya dia bisa menarik istri sama anaknya, dan atas izin Allah ya prosesnya panjang gitu ya. Hmm. Akhirnya istri sama anaknya ketarik dan masya Allah anaknya akhirnya ada 2 anaknya sekarang belajar di Masjid Nabawi. Allah. Apa di sekolah SMP-nya Masjid Nabawi. Sekolah SMP, Kemudian juga Masya ikut halaqah di Allah. Masjid Nabawi. Iya. Dan Masya Allah istrinya ini sebenarnya kepala sekolah sebuah sekolah sekolah salaf lah di Eh, Jabodetabek gitu ya. Beliau eh, akhirnya di sini karena eh. pengen belajar mendalami ini, beliau ikut program kalau nggak salah kursus bahasa Arab yang ada di Jami'at Thayyibah gitu ya. Jami'at Hmm. Thayyibah, terus juga ikut halaqah di Masjid Nabawi. Jadi Masya Allah karena tapi bapaknya atau suaminya ini masih tetap aja berkarir. Jadi tinggal di Madinah, usahanya di Indonesia, tapi Oh, ya beliaunya Allah. tinggalnya di Madinah gitu. Ih, keren banget. Jadi Masya Allah.
Jadi Masya Allah, ini salah satu keluarga yang alhamdulillah akhirnya atas pertolongan Allah bisa saya bisa apa namanya, bisa mengikuti jejak kami gitu ya, mendidik atau membersamai anak-anak mereka bisa belajar di Masjid Nabawi. Bahkan anaknya tadi ya, yang apa, dua anaknya itu Mm-mm. sekolah formal kan. Nabawi juga ada sekolah formal nih, ada Oh. Mad Haram, terus ada halakoh. Jadi ada informal itu halakoh, halakoh Quran sama halakoh mutun. Ada sekolah formalnya itu dari SMP, SMA sampai kuliah. Masya Itu di Allah. Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram di Mekah. Jadi rektornya langsung Syekh Sudes ya, Masya Allah. Allahu Ini Akbar. Luar satu biasa. apa namanya, satu lembaga. Iya, dan gurunya spesial ya, Masya Allah. Kalau lihat profil Hmm. daripada Ma'had Haram itu, termasuk kuliah Haram itu, beberapa apa namanya, guru besar yang ngajar di Masjid Nabawi itu mereka ngajar juga di kuliah Haram gitu. Ini Ya yang spesial. Allah. Jadi memang Diajarin saya berharap dosen juga berarti ya. nanti ke depan. Iya, Masya justru Allah. ini menjadi salah satu cita teman apa nama anak-anak yang kalau SD-nya nggak punya, sayangnya. Andai kan SD-nya ada, mungkin anak-anak kami juga kami daftarkan SD formal di Masjid Nabawi. Hanya Hmm. memang nggak ada SD-nya, adanya SMP, makanya SD-nya kita cari sekolah lain dulu di luar Masjid Nabawi. Nah, SMP sama SMA ya kami berharap nanti bisa Allah mudahkan bisa diteruskan SMP sama SMA-nya di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi Amin. kalau Ikhwan Amin. itu di dekat pintu 5 Masjid Nabawi. Di situ halakahnya, sekolahnya itu sekolah formalnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti Sat yang tahun lalu itu Ya. 6 anak tadi ya Sat ya cerita itu juga lagi musim liburan dan mereka sebulan di Madinah gitu ya Sat ya. Iya, Ah, di Masya Allah. Madinah betul. Sebulan mengikuti daurah. Sebulan kurang 5 hari. Jadi Sebulan sekitar dua kurang puluh lebih. lima hari. Allah. Tapi hari-hari efektifnya 21 hari karena setiap Jumat itu libur full. Jadi Hmm. menghafal itu dari mulai hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Jumat libur full. Nah, Jumat itu yang biasa kita pakai untuk mendampingi anak-anak supaya mereka punya hiburan gitu ya. Karena kan ya bayangin ya, mungkin di Indonesia belum terbiasa gitu ya berinteraksi dengan Al-Quran lebih dari 5 jam gitu sehari Oh, gitu, dan lebih masih dari lima anak-anak jam dalam kecil. sehari Tapi Sat. di, Allah. di iya, dalam sehari itu 6 jam. Jadi bayangin kalau dari jam 3 tadi udah dibangunin, mulai menghafal sekitar habis subuh itu jam sekitar setengah 5 sampai jam 8, ya kan? Hmm. Setengah 5 sampai jam 8, bayangin setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, jam 8 3 jam setengah pagi, terus kemudian hampir 4 jam di sore. Sore itu kan jam 4 itu udah mulai datang mereka kan, karena jam adzan itu jam 3.40 kan. Jadi 4.15, setengah 5 sampai jam adzan Isya sekitar jam setengah 9. Allah. Nah, berarti Apa tiga ya? jam setengah pagi, empat jam setengah sore, ala sore. Dan ini luar biasa. Di pekan pertama, Hmm. Masya Allah banyak drama ya, namanya juga anak-anak kan. Apalagi kondisi Madinah kalau di musim daurah ini kan biasanya di musim panas gitu loh. Musim Jadi panas. kendala masalah penyesuaian cuaca, terus jet lag ya, jam tidur gitu yang Hmm. beda dengan Indonesia, ini juga jadi tantangan yang luar biasa. Tapi Masya Allah eh, ternyata ya tadi ya ada pertolongan Allah. Jadi mereka alhamdulillah ya kayak dibimbing gitu sama Allah, diberikan kemudahan sehingga drama-drama di pekan pertama itu mereka bisa lewati. Selanjutnya Masya Allah mereka bisa menikmati program yang mungkin tidak tidak semua orang bisa punya akses untuk melakukan itu ya, karena kan selain jaraknya yang begitu jauh, terus Hmm. butuh effort yang lebih kan, dana yang juga tidak sedikit gitu ya, pengorbanan yang luar biasa karena harus berpisah dengan orang tuanya, ini kan juga luar biasa ya. Allah. Hmm. Iya, iya. Dan berarti ini salah satu Hmm. bentuk liburan yang didesain gitu ya, Sad ya. Liburan yang didesain di Dia program. didesain. Kalau Hmm. misalnya Zat kita ini buat ayah bunda Hmm. teman-teman yang hadir di sini juga ini mungkin butuh banget insight ini Zat. Memang kalau dari sisi Ustadz, Zat, memang kenapa liburan anak khususnya itu nggak boleh Hmm. dibiarkan berjalan, yaudah mending libur aja. Kenapa harus didesain gitu Zat? Mungkin boleh Zat. Apa cerita awalnya Zat? Halo. Halo? Ya. Iya, iya. Lagi gimana gimana? Oh, I- i- terputus-putus tadi Ya, suaranya. apa Ustaz? Jadi kalau tadi dari Hmm. cerita ini salah satu 6 anak yang Hmm. liburannya itu didesain, meskipun ini Masya Allah didesainnya langsung di kota Nabi lagi di Hmm. Madinah. Tapi yang menjadi
Betul. Penasaran juga saat tentunya berarti kan mendesain liburan, liburan itu diprogram didesain untuk anak-anak kita itu di mana saja, meskipun kita lagi di Indonesia gitu ketika ketemu liburan. Tapi pertanyaan kenapa Sat? Kenapa perlu didesain? Kenapa nggak? Ya udah liburan, alhamdulillah anak-anak udah silakan liburan. Kenapa harus didesain gitu? Sat? Oh iya, jadi begini. Eh, Sebagai seorang Muslim, bahwa eh, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," gitu ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini harus difahami bahkan oleh anak-anak kita. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak ketika mereka misalnya banyak apa namanya, ya biasa drama gitu ya. Kenapa sih harus belajar? Kenapa sih harus begini? Kenapa harus begitu? Terus kemudian kita ingatkan bahwa ayat ini, dan mereka kan hafal ayat ini. Jadi kita bedah sama-sama, ini loh maksud ayat yang kalian hafal nih. Maksudnya begini. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, itu tidak lain, tidak bukan proses penciptaan itu didasari alasan ya bagi Allah agar manusia untuk beribadah ketika di dunia. Artinya ketika kita diciptakan ini untuk beribadah, maka setiap detik yang kita lewati selama kita hidup itu harus muaranya adalah ibadah. Ini harus difahami oleh anak-anak kita. Bahkan ketika liburan sekalipun, bahkan ketika kita jalan-jalan, ketika kita senang-senang, bahkan mohon maaf kadang hal-hal yang sepele yang kita anggap itu bukan ibadah, tapi di mata Allah ini bisa bernilai ibadah. Contohnya kalau kenapa ada doa masuk kamar mandi, padahal kan itu urusan urusan kayak nggak penting gitu ya, urusan masya Allah gitu ya. Tapi ada doanya gitu ya. Yang satu bisa bernilai ibadah ketika diawali dengan baca doa, yang satu tidak bisa bernilai ibadah ketika dia ya sekedar melaksanakan rutinitas buang buang hajat gitu tanpa diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa gitu. Maka kemudian anak-anak ini harus difahamkan. Maka salah satu kurikulum yang bagus yang diterapkan di seluruh Saudi, khususnya di Makkah Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, adalah anak-anak ini dimotivasi untuk bukan hanya menghafal Quran, tapi juga menghafal mutun ilmiah. Mutun ilmiah ini matan-matan yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Dan salah satu kitab yang kemarin sudah kita bahas ya di ini pembahasan sebelumnya ya, ada namanya kitab Al-Adab wal Adkar yang dikarang oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Dan ini Masya Allah, jadi luar biasa karena bab-bab yang dihafalkan di situ hadis-hadis yang terkait dengan kenapa kita harus belajar, keutamaan orang belajar, keutamaan kemudian kita harus menghafal Quran, membaca Al-Quran, menjadi ahlul Quran, apa keutamaannya, terus adab-adab kepada Allah dari bangun tidur, sebelum tidur, doa setelah bangun tidur, masuk kamar mandi, doa-doa dalam sholat, doa ketika puasa, macam-macam, doa ketika umroh haji. Itu Masya Allah anak-anak kecil yang bahkan mereka belum bisa membaca Al-Quran ya, mereka sudah dimotivasi belajar atau menghafal mutun ilmiah ini, adab wal adkar ini, dan ternyata impactnya luar biasa. Akhirnya apa? Anak-anak itu punya ikatan eh, secara langsung ya bahkan ya. Jadi seperti diikat dengan pemahaman mereka. Akhirnya kan mereka bertanya, Bi, ini artinya apa sih, Bi? Gitu kan. Ansala katorikon yaltamisu fi, itu kan diapal semua kan. Terus doa-doa masuk kamar mandi. Kenapa harus berdoa? Kenapa doa kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa berlindung supaya dijaga dari jin laki-laki dan perempuan? Emang apa sih? Kenapa? Emang ada jinnya gitu kan? Kenapa doa keluar kamar mandi ghufrana? Kan gitu kan bertanya. Kenapa sebelum tidur doa kita begini? Jadi semua yang mereka hafal di dalam kitab ini itu harusnya mereka bertahan. Dan ini luar biasa. Impactnya anak-anak dari kecil ketika menghafal hadis-hadis adab wal adkar ini, mereka kayak apa ya? Kayak dibuat kuat ikatannya dengan Allah gitu. Bahkan ikatan dengan orang tua mungkin nggak diperhatikan, tapi ikatan dengan Allah itu kayak disulam dengan menghafal isi daripada matan adab wal adkar. Makanya Hisam sekarang kan lagi program apa udah selesai ya. Ini dari sejak halaqah pertama pun langsung dikasih dua kitab. Yang pertama Qaidah Madaniyah, itu belajar talqin nih, belajar baca Al-Quran. Kalau di kita Iqra ya, yang satu Ikro, ini. kumpulan hadis yang ada sekitar kalau nggak salah 400 hadis tentang adab wal adhkar. Ya Wah, mungkin kita loh, tapi kan belum bisa baca. Memang nggak bisa baca, bahkan memang itu dihafal dari sebelum mereka bisa baca gitu. Jadi mereka belajar membaca, tapi bagaimana mereka menghafalkan adab wal adhkar adalah dengan ditalkin. Ditalkin sama syekhnya, nanti di rumah ditalkin sama kita orang tuanya, nanti di halaqah distorkan ke syekhnya, dan kemudian ditalkin sama syekhnya. Nah, di sela-sela itu anak pasti bertanya tuh, hmm, kenapa? Maksudnya apa, Bi? Maksudnya ini kenapa? Ini maksudnya apa? Pasti ditanya. Jadi apa hmm. yang dia hafal, baik itu di Al-Quran maupun di kitab-kitab mutun yang sudah disiapkan. Dan itu ada beberapa jilid, kalau nggak salah ada sekitar 6 jilid ya.
mereka harus hafal ya. Kakaknya Fonsa itu sudah sampai jilid ketiga, Fatih juga sampai jilid ketiga, Wah, bagi beberapa berarti kutub itu. Iya, berarti 400 hadis iya. lebih sudah dong, Bi. Lebih. Jadi di situ Oh, bukan hanya hadis ya, karena iya. di jilid kedua itu ada kitab Qawaidul Arba ya. Jadi setelah tadi ada Balaghar, terus masuk mereka tentang kitab tauhid ya, ada Ushulus Salasah, ada Nawaqidul Islam, ada Qawaidul Arba. Nanti jilid eh, ketiga itu ada Tuhfatul Atfal kalau nggak salah. Terus ada hadis Arba'in An-Nawawi itu juga Masya Allah. Itu nanti eh, apa ya, dasar-dasar daripada apa namanya, belajar ilmu syar'i itu basicnya selain Al-Quran mereka juga dapatkan dari mutun-mutun ilmiah yang dikarang oleh Syekh Muhsin Al-Qasim. Selain juga ada mutun-mutun itu kan mutun-mutun wajib, ada mutun-mutun tambahan juga, mutun idhofi yang dimotivasi juga untuk dihafalkan kayak eh, Masya Allah kalau Fatih kemarin dapat tugas hafalin mutun Nizam Ajrumiyah gitu ya, itu Hmm. juga di sela-sela itu. Jadi tapi Masya Allah, dulu kita bayangin, apa anak itu mampu ya menghafal Quran aja susah banget gitu ya. Tapi Masya Allah ternyata eh, begitu ya ketika keberkahan ilmu, apalagi didapatkan di Masjid Nabawi itu anak itu seperti nggak ada beban gitu ya. Jadi mereka tuh ya udah mereka dengan happy-nya, mereka dengan nikmatnya gitu ya, apa bermajelis gitu ya, itu nggak ada beban gitu ya. Bahkan eh, dulu saya awal-awal ketika uminya masih dinas itu Fatih itu sampai sekarang itu Hmm. mereka Masya Allah menyiapkan setoran, kadang mandiri gitu, nanti murojaah mandiri nyiapkan setoran sendiri, kadang hafal mutun itu sambil di jalan gitu ya, sambil pakai apa persiapan gitu, di sela-sela dia nyiapin setoran itu dia baca beberapa kalimat gitu, ngafalin mutunnya gitu. Itu Hmm. perjalanan dari rumah ke parkiran Masjid Nabawi itu kan sekitar 7 menit sampai 10 menit ya. Itu Hmm. mereka bisa hafal gitu berapa baris gitu, seberapa baris gitu. Jadi begitu. Dan kalau Oh. sudah hafal, bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mudah dihafal tapi juga mudah lupa gitu. Kalau mutun itu bagusnya dia mudah dihafal tapi susah lupa gitu. Jadi Oh, walaupun jarang mantap. dimurojaah gitu ya, jarang dimurojaah. Kadang mereka murojaah kalau Quran kan dalam sepekan mereka harus selesai murojaah. Tapi Hmm. kalau mutun kadang 2 pekan sekali gitu. Tapi ketika kita cek, Masya Allah, mereka masih kuat gitu. Jadi yang udah lama belum dimurojaah itu ketika di murojaah misalnya 2 pekan sekali, bahkan kadang sebulan sekali itu mereka masih masih nempel gitu. Jadi Hmm. berkah daripada kurikulum yang dibuat oleh apa namanya guru-guru kita ya, Masya Allah. pengampu ilmu yang ada di Masjid Nabawi. Ya termasuk kalau nggak salah ini berlaku untuk seluruh mamlakah ya, seluruh Saudi. Di Terus. masjid-masjid kecil di luar Mekah, di luar apa, Mekah Madinah pun mereka punya kurikulum untuk menghafal mutun ilmiah ini. Insya Allah. Berarti kita mendesain liburan Fadal. atau memprogram liburan itu memang tadi ya, karena bagaimana liburan pun jadi nilai Hmm. ibadah ya, Bi ya, untuk anak-anak kita, untuk kita semua gitu ya, Bi ya. Nah, eh, berarti gini, Bi, kalau misalnya ini deh, ini kan sebentar lagi, Bi, ada waktu sekitar, ada mungkin ada yang 2 pekan, ada yang sepekan, bahkan mungkin ada yang sebulan, Bi. Kalau misalnya kita nih sebagai orang tua ingin merancang liburan yang kita program, yang semoga tetap mengamalkan wa ma khalaqatul jin. Kira-kira komponen apa saja, Bi, yang ini penting ada sehingga tetap konteks liburan untuk anaknya dapat, dan ini tetap jadi program liburan yang mendekatkan kita, anak-anak kita, eh, dengan kebiasaan baik yang sudah dimulai sebelum liburan gitu, Bi. Kira-kira apa saja, Bi, Jadi gini, komponen ini? Kak, type. Kabar baiknya bahwa Masjid Nabawi itu nggak ada kuota. Jadi sebanyak apapun yang daftar akan diterima. Yang pertama. Yang kedua, dia selain daurah yang tadi ya, yang di bulan Juli itu Oke. di luar daripada program daurah itu setiap hari juga ada halaqah untuk zair, halaqah untuk pengunjung. Jadi misalnya nih orang tua nih nggak cocok nih, mungkin di Juli nggak cocok, cocoknya di bulan Desember, Hmm. nggak apa-apa. Hmm. Di Desember juga Nabawi membuat apa namanya sistem untuk bisa belajar Al-Quran atau menghafal mutun itu di di luar waktu daurah tadi. Jadi di waktu kapanpun dan berapa lama pun mereka akan terima gitu ya. Terus nggak ada batasan usia. Jadi nggak ada batasan waktunya, terus nggak ada batasan usia, dan masya Allah yang paling penting free, gratis gitu, gratis 100%. Dan ini kan masya Allah ya, jadi bentuk khidmah ilmu yang diberikan oleh pihak idarah daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini kepada para tolabul ilm, para penuntut ilmu. Maka nah, ini peluang besar ya bagi para orang tua sebenarnya, walaupun mungkin
mungkin dengan bekal seadanya. Kan sekarang juga banyak cara yang bisa kita siasati, misalnya mungkin kalau sebulan terlalu lama bisa 2 minggu gitu, bahkan cuma 1 pekan pun nggak apa-apa gitu ya. Terus bisa milih untuk bisa cari hemat, misalnya mohon maaf beli beli tiket jauh-jauh hari, atau kemudian cari penginapan yang mungkin agak jauh dari Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu, itu bisa disiasati dengan program begitu. Jadi insya Allah ada beberapa solusi bagi Hmm. ayah bunda semuanya yang pengen mencoba program ini dan pengen mendekatkan anak-anak. Karena saya lihat memang anak-anak yang sudah didekatkan dari sejak dini dengan kota Rasulullah, dengan Masjidil Haram, itu pasti ya akan berbeda dengan anak-anak yang nggak kenal sama sekali. Ini silahkan dibuktikan, karena memang saya juga ketemu dari dengan wali-wali santri yang apa namanya, kita bang selain ada yang offline tadi, juga kita mendampingi teman-teman yang halaqah online. Jadi ini Oh, ada mulai kalau dari, online ya Sat ya? ya, Hmm. ya dulu ketika musim COVID ya, musim COVID itu ingat banget dulu mulai dari 7 anak. Ya saya dulu iseng-iseng share Fatih yang lagi setoran online gitu di online di Masjid Nabawi waktu COVID. Kemudian ada beberapa yang nanya, kemudian oh ternyata saya tanya pihak Idaro apakah bisa untuk anak-anak yang tinggal di Indonesia. Mereka bisa, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia bisa gitu. Dan kemudian Masya Allah dari 7 orang itu sampai 230 anak itu bergabung di halaqah online, yang pada waktu itu kita diberikan akses mendapatkan grup khusus gitu ya, khusus anak-anak Indonesia. Kemudian gurunya juga dipilihkan khusus yang bisa cocok dengan anak-anak gitu pada waktu itu. Dan Hmm. Masya Allah kalau nggak salah sampai 230 anak. Hanya ketika COVID selesai, anak-anak mulai sekolah offline gitu ya, akhirnya guru apa pada mulai berkurang-berkurang. Tapi masih berjalan sampai sekarang. Itu Masya Allah ada bahkan yang selesai 30 juz, ada yang Masya sudah Allah. sudah masuk halaqah sanatnya. Kan udah lama banget itu, dari 2019 kalau nggak salah. Udah 7 tahun. Jadi ada yang sudah selesai halaqah juga. Jadi halaqah online tapi langsung terkoneksi dengan Masjid Nabawi gitu ya. Karena di Masjid Hmm. Nabawi itu kan ada beberapa tingkatan ya. Jadi Hmm. untuk yang belum bisa baca Al-Quran ada namanya halaqah talqin, yaitu Oh, membaca, berarti ini untuk belajar pemula pun membaca bisa dan Sat ya? Untuk pemula yang bisa dari betul. Oh. pemula bisa. Bahkan waktu kita dampingi anak-anak dari Indonesia itu mayoritas hampir semuanya mereka tidak bisa bahasa Arab. Jadi orang tuanya nggak bisa bahasa Arab, anaknya nggak bisa bahasa Arab. Sementara semua gurunya pakai bahasa pengantar bahasa Arab. Nih, kebayang dramanya gitu ya. Tapi Masya Allah ya, karena di apa ya, mereka yakin gitu akan ada pertolongan Allah, ya akan ada bimbingan Allah. Ternyata Masya Allah mereka ya, ya mungkin ada kesulitan, mungkin salah paham, kadang macam-macam lah ya. Iya. Ada cerita apa namanya, orang tua yang tinggal di luar Pulau Jawa yang sinyalnya susah, yang kalau mau setoran dia harus naik pohon kan. Masya Allah. Ada yang ada yang cerita syekhnya marah-marah kan, share ke saya kan, Hmm. saya marah-marah Ustadz, ini dimarahin, tiba-tiba diputus nggak boleh setoran. Kenapa? Katanya ada suara musik, padahal kami nggak nyetel musik. Jadi musik itu karena di tetangganya, jadi dia Oh. dikontrakan, jadi kontrakan berdampingan dan tetangganya muter musik, dikira syekhnya itu diputar di rumahnya. Akhirnya saya salah paham, akhirnya kita memahamkan lagi. Jadi banyak drama yang menurut saya justru jadi apa ya, jadi apa namanya, jadi bumbu-bumbu untuk apa namanya, meniti jalan ini. Karena memang kan ini bagian dari jalan mulia menuju surga ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah gitu ya. Nah, Ya. barang siapa yang meniti jalan untuk belajar agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Memang berat, harus sabar gitu ya. Kan jam Hmm. waktunya beda kan. Kan sering setoran di sana udah jam 20, apa ada yang setor jam 12 malam dulu kan begitu ya. Hmm. Jadi jam Ya, 12 ya. malam gitu kan. Di sini habis Isya, mereka jam 12 malam. Masya Allah. Ada Berarti, yang hmm, store nunggu berjam-jam gitu, Masya Allah. Hmm. berarti sangat ini Sat ya untuk Dan sampai sekarang masih dibuka akses untuk bisa. Ya, masih dibuka. Berarti untuk liburan pun, kalaupun buat ayah bunda masih. teman-teman yang mau liburan anaknya Hmm. diisi dengan halaqah online sama Nabawi gitu ya Sat, pun juga bisa kita daftar ya Sat ya. Bisa, 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 Alhamdulillah, bisa. Masya Allah. Wah ini Jadi nggak ada halangan. Jadi dan yang punya rezeki, yang punya kelebihan harta, tafadhol datang ke Madinah langsung, itu lebih vibe-nya lebih beda gitu ya. Dan apa nah, impactnya ke anak-anak juga Masya Allah, Insya Allah. Tapi yang belum punya rezeki tahun ini misalnya, atau lagi nabung, nggak apa-apa, coba dulu untuk online dulu ya. Bahkan kemarin anak-anak yang ikut tahun kemarin yang offline itu sebelumnya mereka udah halaqah online. Jadi mereka sudah biasa interaksi secara online dengan masyayikhnya.
Jadi ketika mereka interaksi secara offline di Halakoh itu lebih lebih mudah. Jadi mereka Masya Allah sudah terbiasa interaksi dengan tehnya. Bedanya kalau biasanya interaksinya online, baik apa namanya Google Meet atau Zoom gitu ya. Tapi mereka akhirnya ketemu langsung dengan guru. Ya walaupun guru halakoh online dengan guru offline kan beda gitu ya. Hmm. Beda gitu. Tapi setidaknya mereka sudah punya mental untuk berkomunikasi dengan guru-guru. Jadi hanya memang dengan datang ke Madinah, dengan duduk bermajelis langsung di depan para masyayikh, vibe-nya tuh Masya Allah ngena banget kita. Masya Kita Allah. saya aja melihatnya walaupun bukan anak sendiri ketika kan saya dampingi juga ya beberapa di awal-awal karena saya juga dampingi anak saya Fatih gitu kan, anak sama Honsa gitu ya. Lalu saya melihat mereka Masya Allah mereka orang tuanya di Indonesia, anaknya berjuang bangun sebelum subuh gitu ya. Kita Masya Allah apa ya terharu gitu ya dengan perjuangan bukan hanya anaknya orang tuanya juga melepaskan anak seusia segitu gitu ya dengan waktu yang lumayan lama 1 bulan di negeri orang gitu ya tapi Eh, itu pernah pernah saya rasakan karena dulu di usia Fatih ketika itu 7 tahun kalau nggak salah itu Fatih pernah terbang sendiri dari Jeddah ke Jakarta gitu sendiri itu Masya Allah. sendiri untuk mengikuti program daurah juga, daurah di Kuningan. Jadi Hmm. setoran hafalan Quran di Yayasan Karantina Tahfidz juga di Kuningan waktu itu. Ya karena memang kita juga pingin anak-anak itu kan full bahasa Arab di pagi hari, full bahasa Arab di sore hari. Jadi Hmm. saya takut sekali kalau nanti anak-anak hanya menguasai bahasa Arab gitu. Jadi kita pingin mereka juga menghafal Quran tapi juga mentadaburi atau memahami Al-Quran yang mereka baca dengan konteks atau terjemahan dan balas bahasa Indonesia gitu. Makanya saya cari itu bagaimana sih ada daurah di Indonesia yang menghafal Quran tapi dengan cara metode tadabur gitu ya. Hmm. Alhamdulillah ketemu di satu tempat di Kuningan itu. Jadi ini salah satu upaya kita supaya anak juga tidak lupa dengan bahasa ibunya gitu, bahasa orang tuanya gitu ya, yaitu bahasa Indonesia gitu. Fadal, silahkan. Masya Allah. Oke, mungkin sebelum nanti kita juga akan tanya-tanya nih Ustaz, sama tanya-tanya bisa sama Mas Jalil ya, yang langsung ngedampingi liburan atau program liburan ya, program liburan anak-anak bersama Al-Quran di Nabawi. Sebelum kita ngobrol sama Mas Jalil, mungkin terakhir do and don'ts. Kalau kita nih mau desain program liburan untuk anak kita, entah itu mau yang sepekan liburannya, yang 2 pekan, bahkan yang sebulan, apa nih do and don'ts-nya sebagai pondasi? Oke, yang Hmm. fondasi oke. Yang do-nya pertama tentukan goalnya apa. Itu wajib karena memang goal itu kayak pondasi ya. Kayak gini, anak liburan 2 minggu. Saya pengen anak dalam 2 minggu ini apa namanya? Pertama, goalnya apa nih? Misalnya pengen dalam 2 minggu ini mungkin 1 juz misalnya atau mungkin 2 juz. Nah, dari situ kemudian tinggal diturunin tuh apa yang dilakukan untuk mendapatkan agar anak ini mungkin 2 juz misalnya gitu. Satu, ini dalam hal Al-Quran. Yang kedua misalnya dalam hal ibadah. Saya pengen selama anak-anak libur 2 minggu ini tidak meninggalkan sholat berjamaah ke masjid misalnya untuk anak cowok ya. Nah, apa yang dilakukan? Berarti kan di set tuh dan itu harus anak-anak harus dilibatkan untuk bikin planning begitu. Jadi kalau kami biasanya tulis gitu ya, misalnya dalam kan liburnya 2 bulan setengah tuh. Nah, sebulan pertama dipakai untuk daurah. Itu targetnya dibikin. Nanti targetnya dibikin, apa yang harus mereka lakukan, target apa yang diberikan, terus reward punishment-nya juga dibuat. Misalnya kalau tercapai mereka dapat hadiah ini gitu ya. Biasanya begini, kan 2 bulan setengah, 1 bulan untuk daurah. Nah, mereka nanti kan di daurah, di akhir daurah tuh ada ujian. Kalau mereka nilainya mumtaz, mereka tinggal pingin apa? Misalnya nih, tahun ini anak-anak pengen jalan-jalan misalnya ke Abha gitu ya atau pengen umroh kemudian mampir di Jeddah gitu ya. Nah, itu nanti kita kita ini kita kita sepakati dengan mereka gitu. Oke, nanti kalau nilainya kan kalau mumtaz itu di atas 90 ya. Ujiannya di atas 90 itu mumtaz itu. Itu nanti kalau sudah tercapai mumtaz kan ada mumtaz yang biasa, ada mumtaz murtafi tuh. Udah di atas 95 itu mumtaz murtafi. Itu nanti beda tuh. Jadi ada hadiah yang kita siapkan beda. Jadi mumtaz biasa. Nah, itu nih misalnya jalan-jalan mumtaz murtafi mungkin plus beli mainan yang mungkin nominalnya agak gede gitu ya sesuai yang mereka inginkan misalnya. Itu untuk memancing mereka. Selain itu juga bukan hanya target begitu juga, target misalnya selama liburan. Selama liburan itu kan ada hari Jumat ya, hari Jumat yang mereka libur. Itu mereka juga punya tugas untuk misalnya kalau di rumah kami itu
ada tugas dari uminya untuk bantu beres-beres gitu ya, beres-beres kamar, beres-beres ruang tamu, kemudian lipat-lipat baju gitu juga ada tugas begitu. Jadi ada du yang kaitannya dengan ibadah, ada du yang kaitannya dengan Quran, ada du yang kaitannya dengan olahraga. Uminya juga sangat konsen dengan masalah masalah nutrisi, masalah apa yang mereka makan, terus kemudian olahraga juga mereka diperhatikan juga sama uminya tuh masalah olahraga gitu, terus masalah jam tidur, jam istirahat juga diperhatikan. Jadi ada aspek apa ibadah, terus ada aspek juga olahraga, ada aspek kemudian ilmu dan Al-Quran gitu ya, terus ada aspek refreshing juga. Jadi nggak kemudian sebulan itu full, nggak, itu ada waktu satu hari yang itu kita bagi-bagi terus dalam satu hari di hari Jumat itu. Jadi ada waktu untuk olahraga plus jalan-jalan, terus biasanya juga ada waktu untuk beres-beres rumah, terus ada waktu untuk apa namanya bantu apa yang menjadi kebutuhan orang tuanya di rumah begitu. Terus kemudian karena kami juga kan jauh dari keluarga ya. Jadi kita juga agendakan juga selain kemudian kita punya goal-goal yang kaitannya dengan apa namanya target-target yang kita buat sendiri, juga kita dekatkan anak-anak dengan kerabat ya, terutama eh, kakek neneknya gitu ya, dari istri maupun dari saya, kemudian dengan Pak D, Bu D-nya gitu yang masih ada, kita diberikan apa namanya secara rutin alaqah ya, bagaimana mereka punya interaksi dengan keluarganya dari jauh melalui video call gitu. Itu juga kita agendakan di hari-hari libur gitu. Jadi kita rekatkan mereka bahwa mereka punya apa namanya perintah dari agama ini untuk terus menyambung silaturahim. Dan itu bagian dari tuntunan yang disampaikan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, donnya, nah ini karena tadi kan goalnya udah ditulis semuanya ya, ada rewardnya, ada punishmentnya, ada target-target harian, ada target pekanan, ada target selama liburan. Nah, donnya adalah sesuatu yang menghambat dari do-nya itu. Misalnya apa? Apa yang menghambat? Pertama, penggunaan gadget. Nah, ini penting sekali. Ini juga harus di apa namanya? Di apa detil apa namanya? Diperhatikan sekali gitu. Jangan sampai kemudian do-nya banyak, goal-nya banyak, tapi penghambatnya kemudian tidak diperhatikan. Jadi gadget ini harus benar-benar. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, tidak boleh anak itu mengakses HP, laptop atau apapun yang kaitannya punya koneksi internet tanpa didampingi. Itu nggak boleh. Harus didampingi. Jadi harus di samping abinya, samping uminya, mereka orang tua harus tahu apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca gitu ya. Bahkan kita berusaha apa yang mereka pikirkan aja kita harus tahu. Maksudnya dengan apa? Dengan banyak ngobrol gitu supaya anak tuh oh ternyata tuh anak tuh pengen ini gitu, dengan kita ngobrol jadi kita kita tahu gitu oh ternyata pengen ini gitu, ternyata pengen itu. Maka liburan itu momen yang tepat sekali untuk dari hati ke hati bicara dengan anak goal-goal yang ingin kita inikan, tapi juga anak tidak merasa terbebani, anak happy menjalani itu, terus anak tenang dengan menjalani apa yang menjadi target yang dibuat oleh orang tua. Ini prinsip banget karena nanti akan menjadi kendala ketika goalnya banyak sementara anak itu tertekan, itu nggak bisa, itu nanti nggak akan maksimal, yang ada malah perang perang terus itu, perang terus gitu. Nggak, nah, anak-anak itu harus dikondisikan mereka tetap nyaman, mereka tetap senang untuk melaksanakan goal-goal yang telah dibuat oleh orang tuanya, dan bahkan itu akhirnya menjadi goal mereka sendiri gitu. Karena memang mereka merasa butuh, oh, ternyata kalau hafalannya banyak, oh, ternyata kalau mereka bisa mencapai menjadi goal orang tua, oh, itu akan mendukung proses belajarnya ketika di sekolah. Nah, ini yang saya rasakan ketika anak-anak mereka punya apa namanya target-target yang ditetapkan orang tua mereka laksanakan, ketika di sekolah mereka nggak, alhamdulillah nggak ada kendala gitu ya, nggak ada kendala, semua mata pelajaran yang diberikan di sekolah itu mereka bisa ini ya, dengan pertolongan Allah mereka bisa tempuh, mereka bisa dapatkan nilai 100 gitu ya di hampir semua mata pelajaran gitu ya. Itu basicnya ketika mereka ternyata apa namanya dekat dengan Al-Quran sama banyak menghafal mutun-mutun tadi, karena memang basic kalau pendidikan di Saudi itu kan hampir semua ilmu muaranya ke Al-Quran gitu, muaranya ke Al-Quran gitu. Jadi Masya Allah ini yang kita rasakan begitu. Jadi down-nya berarti sesuatu yang menghambat tercapainya goal itu harus dihilangkan. Terus yang paling penting adalah disiplin, apa jangan pernah menunda pekerjaan walaupun itu kecil. Nah, ini penting sekali. Anak-anak harus dibiasakan tidak boleh menunda hal sekecil apapun. Misal mohon maaf bangun tidur ngelipat baju. Nah, itu selalu kita tanamkan. Jadi kita sering bilang nggak ada tuh orang-orang
sukses yang rumahnya berantakan gitu, sering kita bilang begitu. Jadi orang-orang sukses itu apa namanya, diawali dari posturnya sendiri itu selalu rapi gitu ya, rumahnya rapi gitu. Dan itu kan yang menjadi tuntunan daripada syariat kita gitu ya. Innallahal jamal yuhibbul jamil gitu kan. Ada banyak apa namanya apa keterangan atau ada banyak dari dalil-dalil yang berkaitan dengan bahwa Allah itu menyukai innallah yuhibbul mutahhirin gitu kan, kebersihan kesucian gitu. Karena setan kan nggak suka tuh sama tempat-tempat yang bersih, sementara tempat mana yang paling disukai setan kan tempat yang bau yang jorok gitu kan. Nah itu juga akan berpengaruh juga karena gini, kita bayangin anak ini lagi belajar hafal Quran sementara kanan kirinya tuh berantakan rumahnya, kapal pecah, pasti sangat berpengaruh ya. Beda dengan tempat yang bersih. Maka kita lihat kenapa kita nyaman selalu kalau menghafal Quran atau belajar itu di masjid ya. Kita lihat di masjid-masjid kan bersih, rapi, wangi, dingin. Kenapa kita nyampet apa merasa nyaman dan ilmu tuh cepat masuk gitu. Salah satunya di situ ya. Nah, datangnya rahmat Allah, datangnya malaikat yang menurunkan rahmat Allah itu datang ke tempat-tempat yang bersih dan rapi gitu ya. Dan itu ya tadi bisa dibilang mulai dari sejak bangun tidur, anak itu harus disiplin, ya merapikan tempat tidurnya, kemudian bangun tidur langsung buru-buru ke kamar mandi, sikat gigi, itu kan semuanya bersih. Kalau sudah mereka mandi pagi-pagi sebelum subuh, mereka udah segar semuanya. Nah, itu masya Allah. Nanti dari pagi itu mengajak mereka untuk mendekat kepada Allah melalui kegiatan ibadah, kegiatan yang lain itu akan lebih mudah dibanding yang mohon maaf ya yang dimulai dari sesuatu yang berantakan gitu. Jadi memang masya Allah Islam itu indah, teratur, bersih, rapi gitu ya, disiplin. Nah itulah identitas karakter Islam yang sebenarnya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Makasih banyak Abi ini sharingnya. Ini Ya, sambil insya kita Allah. juga mau sapa-sapa Mas Jalil. Assalamualaikum Mas Jalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ahlan wa Allah. sahlan. Ahlan wa sahlan Mas Jalil. Alhamdulillah. Nah, ini kita udah banyak tadi bincang sama Abi, Mas, dan keren banget bagaimana liburan itu diprogram. Nah, Mas Jalil ini berarti tahun berapa, Mas? Dampingi anak-anak jalanin program liburan di Madinah. Itu kapan, Mas, Kalau berarti? program kalau program di Madinah itu tahun lalu. Tahun lalu, Masya Allah, masih hangat banget berarti ya. Alhamdulillah. Mungkin boleh cerita dulu, Mas, apa namanya profil dari anak-anak yang kemarin ditemenin liburannya bareng Mas Jalil. Itu siapa aja, usianya berapa? Mungkin boleh, Mas. Kita, Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Untuk anak-anak yang tahun lalu mengikuti program belajar di Madinah, itu alhamdulillah cukup beragam latar belakangnya ya. Tapi hmm. secara umum background mereka adalah memang background keluarga penghafal Al-Quran. Oh, Masya Nah, Allah, Masya Allah. jadi mereka memang dari keluarga sendiri mensupport anak-anaknya untuk gimana caranya bisa menghafal Al-Quran. Maka banyak langkah yang diambil. Salah satunya adalah selama mereka di Indonesia, mereka mengikuti halaqah online di Masjid Nabawi. Lalu Hmm. alhamdulillah tahun kemarin mereka diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa langsung belajar di Nabawi. Yang mana selama beberapa tahun ini mereka belajarnya online nih. Alhamdulillah tahun lalu mereka bisa langsung datang ke Nabawi belajar di bawah payung Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Nah, ini anak-anaknya ada Mas. Kalau di foto ini ada 5 orang ya. Sebenarnya ada 6 orang. Oh, Cuma ada yang 6 orang. masuk foto yang masuk foto ini 5 orang. Nah, Berarti mereka semua masih. yang paling pemula yang mana nih, Mas? Yang paling pemula dimulai dari foto paling kanan, itu ada Mas Kanan. Hafiz. Ya, Mas Hafiz. Mas Oh, Hafiz itu termasuk paling pemula. Hafalannya mm-mm. waktu itu sekitar 3 atau 4 juz gitu. Masya Allah, luar biasa. Tapi luar biasa, pemula pun ini sudah luar biasa ya, Mas. Nah, kalau tapi dalam perjalanannya tentu ini kan bisa jadi pertama kalinya berarti ya, Mas. Mereka ngejalanin program liburan yang ya Iya, seru alhamdulillah. ini ya. Dan itu bareng Mereka Al-Quran. Tadi waktu Abi di cerita Madinah tuh pun 5 sampai 6 jam, Mas. 5 sampai 6 jam sehari. kalau kata saya lebih. Soalnya mereka itu mulai masuk halakoh itu jam 4 pagi. Jam 4 sampai jam Oh, 8 berarti.
5, 6, 7, 8. Pagi hari ada 4 jam. Lalu Heeh. mereka lanjut lagi mulai dari ba'da asar sampai azan isya biasanya. Kadang habis isya nambah satu sesi lagi. Habis Masya isya itu sekitar habis asar sekitar jam jam setengah 4 atau jam 4. Berarti mulai jam 4. Jam 5, Hmm. 6, 7, 8. Jadi kurang lebih mereka 8 jam. 8 jam mereka duduk di Masjid Nabawi untuk setoran, murojaah, menghafal, seperti itu. Allahu Selama satu Akbar. bulan full. Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. berikan kemudahan untuk mereka tetap sehat, tetap semangat, akhirnya bisa mengikuti semua rutinitas yang sangat super melelahkan itu dengan ya semangat yang alhamdulillah selalu berada di puncaknya. Masya Karena selama Allah. mereka menghafal itu, mereka mau ngantuk atau mau males, itu akan hilang sendirinya karena ngelihat banyaknya anak-anak yang seumuran itu dari Heeh. berbagai negara duduk di halakoh yang sama, Masya seperti Allah. itu. Jadi mereka saling mengingatkan. Ketika ada yang ngantuk, nanti teman dari negara Afghanistan itu ada yang nempuk-nempuk, istirahat, istirahat, sahih, sahih. Nah, kayak gitu ngebangunin agar mereka eh, selalu dalam keadaan, dalam kondisi eh, fokus untuk menghafal seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Berarti semuanya, alhamdulillah sampai selesai program ya Mas ya. Sampai pulang mereka terus ikut gitu ya. Alhamdulillah, Wah, ini alhamdulillah menarik. Yang jadi mereka semua pertanyaan, selesai hafalan kurang lebih 4 sampai 5 juz. Selama satu bulan itu mereka berhasil terapkan ke syekhnya. luar biasa. Bahkan ada satu satu murid yaitu Mas Abdullah ya. Mas Hmm. Abdullah, beliau memang dari sebelum berangkat sudah selesai hafal 30 juz mungkin. Nah, waktu satu bulan itu Allah. datang ke Nabawi bersama kami, beliau setoran ke gurunya itu sehari 1 juz. Sampai Masya akhirnya Allah. 30 hari itu selesai 30 juz. Akhirnya alhamdulillah dapat predikat mumtaz. Waktu pulang dapat oleh-oleh dari ustadznya berupa hadiah tiket masuk untuk masuk halaqah sana. Alhamdulillah Wah, beliau luar sekarang sedang biasa. sedang proses pengambil syarat online di Masjid Nabawi. Masya Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Mas Jalil, ini luar biasa. Sebenarnya yang jadi penasaran juga Mas, eh, kok bisa ya mereka, apa mungkin Mas Jalil tahu alasan mereka kenapa kok bisa sebegitu antusiasnya sama program ini, apa yang bikin mereka bertahan Mas? Yang bikin mereka bertahan adalah memang kecintaan dari Al-Quran itu, kecintaan kepada Al-Quran sudah ditanamkan dari kecil, dari keluarga mereka masing-masing. Hmm. Walaupun jauh dari gurunya, tapi kecintaan dari Al-Quran pada Al-Quran yang mereka hafalkan itu selalu ada di hati mereka. Seperti itu. Masya Allah. Jadi rata-rata mereka program eh, sebegitu mengikuti, atau memang ada juga sisi tantangan ya. Biasanya di hari pertama. Hari pertama itu gimana Mas Jalil? Pas hari pertama Hari, mereka. hari pertama namanya anak kecil berangkat dari Nah, negara jauh, pergi ke negara jauh sendirian tanpa didampingi orang tua, pasti ya ada drama lah. Sama juga anak SD kan kelas 5 kelas 6 itu masih susah untuk pisah dengan orang tua apalagi jauh. Akhirnya rindu dengan rumah, kangen orang tua. Tapi itu akan hilang sendirinya ketika kita bisa membuat mereka itu happy, membuat mereka sadar mereka lagi di mana, mereka lagi ngapain. Mereka harus sadar mereka lagi di Nabawi, mereka lagi berjuang untuk menjadi ahli Al-Quran. Yang mana Allah telah menjanjikan kepada ahli Quran, ahlullah wa khassatuh. Menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berada di Nabawi loh. Ini Nabawi, masjidnya Nabi, masjid yang paling afdol. Yang mana Nabi sendiri tuh bersabda seperti ini. Barang siapa datang ke Masjid Nabawi ini, man ata masjid hadza li khairin yata'allamuhu, untuk satu kebaikan aja yang dia pelajarin, au yu'allimuhu atau diajarkan, maka fadilahnya adalah fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Maka dia seperti seorang yang sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bikin mereka tuh sadar. Mereka sedang ngapain dan mereka sedang di mana. Akhirnya dengan sendirinya akan muncul semangat di dalam diri mereka sendiri. Oh, saya lagi berusaha untuk menjadi penghafal Al-Quran, berusaha untuk menjadi anggota keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan saya sedang berada di Masjid Nabawi. Saya sedang belajar. Nah, semua fadilah itu ketika sudah tertanamkan di dalam diri mereka,
dengan sendirinya tuh mereka akan keluar semangatnya. Kalau kayak nggak kayak itu susah. Walaupun kita bikin program sebagus apapun, bayangin anak kecil bangun jam setengah 4 pagi, berangkat ke masjid, harus duduk di negara orang, di masjid orang, ketemu guru atau temen yang sama sekali belum pernah kenal sebelumnya, jangan kenal, bahasanya aja nggak bisa. Oh, Kan mereka bahasa Indonesia, iya, gurunya teman-temannya bahasa betul, Arab betul. atau bahasa Heeh. Inggris, seperti itu. Nah, tapi segala keterbatasan itu akan sirna ketika mereka tuh sadar mereka sedang ngapain dan mereka sedang di mana, Hmm. seperti itu. Ini yang saya tampilkan nih Mas. Ini kan menarik banget Mas videonya. Kayaknya seru banget kayak setoran ditambah Syekh. Nah, Bahagia banget. Ini siapa Mas yang ketawa ini? Si lucu ini. jadi ini anak-anak sedang ketemu dengan Syekh Salim namanya. Syekh Salim itu adalah Syekh yang mengajar mereka online selama ini. Selama ini Masya cuma dengar Allah. suaranya, belum pernah ketemu langsung. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun setoran online dengan Syekh Salim, nah tahun kemarin mereka bisa bertatap langsung dengan Syekh Salim. Seperti itu. Makanya bahagia banget nih. Langsung nih minta setoran, Syekh mau setoran dong. Atau setoran ke Syekhnya. Saya pun menyambut, Alhamdulillah bahagia banget. Ya Allah. Masya Allah ini indah banget. Gak nyangka ternyata backstory-nya seperti itu ya. Ya Allah indah banget. Mereka berarti Alhamdulillah. reuni dengan guru online-nya yang cuma baru berarti selama online baru dengar suaranya aja gitu ya Mas ya. Iya, Ya baru dengar Allah. suaranya aja. Belum pernah ketemu selama ini. Alhamdulillah sekitar 2 tahun mereka setoran dengan Syekh Salim. Kemarin diberikan Hmm, rezeki untuk bisa bertatap muka langsung. Masya Alhamdulillah. Allah. Barakallah. Mas Jaril, berarti tadi tentang menyadarkan tentang bagaimana ketika kita hadirkan program tadi sudah ada do and don't juga dari Abi, kita juga punya peran bagaimana anak ini sadar eh, betapa ini pentingnya program ini. Tapi kan tentu namanya anak ya Mas Jalil ya, namanya anak pasti Hmm, rasa bosannya tetap akan mengalahkan kesadarannya. Mungkin waktu sudah mereka tahu karena bosen itu ada. Hilang hmm, semangat ya gitu Mas ya. Kita udah hmm. bikin program bagus-bagus gitu ya dengan ikhtiar. Itu gimana Mas Hmm. sebagai mentor menghadapi ke anak lagi bosen, udah gak Nah, semangat kalau lagi, misalnya, hilang semangat, misalnya kangen ada yang rumah. futur ya, Gimana Mas? ada yang futur, ada yang lagi kangen rumah, atau lagi males, lagi Hmm. ya lagi nggak semangat lah. Ketika mereka lagi seperti itu, kita kasih motivasi. Motivasinya bukan nasihat. Anak kecil kasih nasihat beberapa masuk, tapi dalam kondisi yang mereka bisa kita bilang secara bahasa kasarnya monoton, hidup duduk, duduk setoran yang waktu yang lama seperti itu, terkadang nasihat itu bukan solusi, bukan solusi langsung. Hmm. Motivasinya adalah berupa kita ingatkan bahwasanya kalian itu akan mendapatkan reward loh. Misalnya biasanya nih, mereka di hari Rabu sama Kamis sudah Hmm. mulai malas-malasan. Terus kita bilang, kita bisikin satu-satu. Ayo selesaiin target hari ini. Nanti besok hari Jumat kita akan main ke gurun. Nah ini ada videonya nih. Main ke gurun untuk main Oh, ATV susur Masya gurun Allah. tuh. Alhamdulillah. Nah, akhirnya mereka semangat. Terus kita tunjukin videonya. Nanti kita naik seperti ini. Kita ke gurun, naik onta, naik ATV. Nah, mereka langsung, oh serius? Emang gitu Ustaz? Ya, akhirnya mereka akan terpicu semangatnya. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Berarti ada reward gitu ya, Seth, ya. Jadi ada reward yang juga di bagian dari program itu sendiri gitu ya, Mas ya. Ya, dari rewardnya. Hmm. Akhirnya mereka akan terpicu semangatnya untuk bisa eh, menjaga kualitas dan kuantitas hafalan mereka. Di samping Hmm. itu juga kita juga berikan solusi ketika ada anak-anak yang merasa kesulitan dalam menghafal. Merasa Hmm. kesulitan, itu solusinya adalah ajarkan mereka untuk berdoa. Kita bekali anak-anak itu dengan 4 buku doa agar mereka terbiasa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan kemampuan untuk semua hambanya untuk bisa memahami agama ini dan juga untuk menghafalkan Al-Quran. Seperti itu. Jadi kita ajarkan tauhid kepada mereka dari doa, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Walaupun kita sudah berusaha, walaupun kita sudah jauh-jauh datang dari Indonesia ke Saudi Arabia, kalau Allah nggak berikan taufik, kalau nggak Allah nggak berikan kemudahan, maka mustahil kita akan bisa menghafalkan Al-Quran. Maka dari itu kita ajarkan mereka untuk selalu
hati mereka terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa namun doa pagi, doa sore, doa sebelum belajar, setelah Hmm. belajar, doa ketika lagi Hmm. ngantuk, ketika lagi mau kamar mandi, ketika lagi mau masuk masjid, ketika lagi mau baca Al-Qur'an, seperti itu. Ya Allah. Ajarkan semuanya agar mereka selalu selalu terpaut hatinya untuk tawakal. Tidak cuma berkata saya udah ikhtiar, udah ngafal, udah baca 10 kali di satu halaman ini tapi nggak hafal-hafal. Apa yang salah? Nah, seperti itu. Nah, kita harus ajarkan mereka bahwasanya kemampuan kita untuk bisa belajar, untuk bisa menghafalkan, untuk bisa memahami Al-Qur'an itu adalah murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata dari ikhtiar kita, seperti itu. agar Masya Allah. mereka agar mereka tidak putus semangat karena terkadang mereka akan minder nih ketika di hari ini targetnya itu belum selesai. Agar efeknya besoknya itu mereka akan kalau bahasa Jawanya mutung. Mutung itu udah sakit hati. Wah, kemarin nggak berhasil hafal, apalagi hari ini seperti itu. Nah, biar mindset seperti itu nggak muncul, nah kita ingatkan mereka bahwasanya kita harus harus ikhtiar dan juga berdoa, bisa tawakal. Nah, nanti hasilnya Allah menentukan seperti itu. Masya Alhamdulillah. Allah. Masya Allah, Ustaz. Mas Del, berarti ini tentu perjalanan yang bisa dibilang eh, lama, mungkin tiba-tiba nggak kerasa. Tapi dibilang ringkas juga nggak ringkas gitu ya, Mas. Dengan segala dinamikanya, Mas. Hmm. Dengan segala dinamikanya, menjalanin desain program liburan untuk anak ya. Ini semoga ayah bunda nanti bisa juga secara inspirasinya ya diterapkan di keluarga kita tentunya. Kalau dari sisi Mas Jalil sendiri, apa nih do and don'ts-nya Mas sebagai pendamping, sebagai mentor untuk mensukseskan program liburan yang sudah didesain untuk anak-anak? Apa Mas do and don'ts-nya? Kalau kalau masalah ini kita kembali ke komitmen awal kita. Komitmen awal kita. Komitmen ketika kita sudah punya impian, punya cita-cita untuk memiliki keluarga yang memiliki keluarga penghafal Al-Quran, maka kita harus ambil resiko. Resikonya adalah kita nggak bisa main-main nih. Keluarga Al-Quran berarti adalah keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka resikonya itu sangatlah berat. Yaitu kita harus atur dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Mulai dari jadwal harian, jadwal pekanan, bulanan, bahkan tahunan harus kita atur. Bagaimana setiap menit, setiap detik itu kita ada keterikatan dengan Al-Quran itu. Bangun tidur nih. Mereka harus apa namanya murojaah karena anak-anak selama program program halakoh musim panas ini mereka bangun tidur kita awali murojaah dulu. Habis murojaah baru nyiapin hafalan buat yang akan dihafal hari ini. Seperti itu. Nah, jadi target hariannya pertama harus ada Masya Allah. murojaahnya, harus ada harus ada target hafalan juga setiap hari dan juga jam tidurnya harus diatur agar nanti siklus murojaahnya itu selalu terjaga seperti itu. Entah di hari-hari Masya Allah. summer class, di hari-hari program program belajar liburan seperti itu atau dari hari biasa. Jadi komitmen itu harus selalu dijaga kapanpun dan dimanapun. Walaupun liburan, kalau memang penghafal Al-Quran maka harus juga sambil murojaah seperti itu. Masya Dan yang Allah. jangan dibuat, Alhamdulillah. yang jangan Ini menjelang dan yang jangan akhir nih. dilakukan adalah ya silakan. Lanjut Mas Jalil. Don'ts-nya, don'ts-nya. Dan yang jangan dilakukan adalah eh, membiarkan satu hari pun lepas dari Al-Quran. Jadi walaupun kemanapun, kita berada dimanapun, Allah Alhamdulillah memudahkan kita untuk bisa mempelajari atau bisa minimalnya membaca Al-Quran. Seperti itu. Misal lagi safar pun, lagi jalan, kita bisa kok baca Quran sambil lewat HP, lewat tablet, seperti itu, sambil di perjalanan, seperti itu. Kalau memang susah untuk membawa Quran fisik. Kalau bisa, eh, harus ada Quran fisik kecil minimalnya untuk dibawa anak-anak ketika lagi safar seperti itu agar mudah mereka selalu terbiasa untuk membaca Al-Quran seperti itu. Jadi jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran. Masya Allah. Amin ya Allah. Jadi ayah bunda,
teman-teman semua. Nah, ini setelah ini mungkin Ayah Bunda mau sesi tanya jawab, mau tanya langsung, boleh banget sama Abi sama Mas Jalil. Tapi mungkin sebelum masuk ke sesi pertanyaan, boleh mungkin dari Abi sama Mas Jalil ya, Abi Mas Jalil, atau mungkin dari Mas Jalil dulu. Kira-kira ini terkait kita semua yang hadir di sini, teman-teman Ayah Bunda punya juga ikhtiar bagaimana ingin menjadikan liburan ini liburan terbaik untuk anak-anak kita. Boleh mungkin nasihatnya atau pesan singkatnya untuk orang tua, untuk kami semua, untuk kita semua yang akan membersamai liburan anak-anak kita di waktu terdekat ini. Mungkin dari Mas Jalil dulu. Liburan itu adalah momen di mana kita bisa dekat dengan anak-anak kita. Jadi harusnya di momen liburan ini kita lebih tahu, kita yang paling tahu apa yang paling bagus dan paling dibutuhkan untuk anak-anak kita semuanya. Maka dari itu komitmennya harus makin kuat. Jangan mentang-mentang liburan nih, anak dibiarin begadang, dibiarin main HP makin lama. Justru kebalikannya, mau liburan nih kita sebagai orang tua atau sebagai pengasuh, kita harus atur jadwal kita sama dengan jadwal anak-anak. Tidur, jam tidurnya sama, jam bangunnya sama, jam ngajinya sama, jam bermainnya sama. Agar mereka punya keterikatan emosional dan keterikatan batin dengan dunia hidup keluarga yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Jadi, iya ya, benar ya. Terkadang samakan jadwal kita dengan anak-anak kita ya. Sehingga mereka benar-benar merasa dibersamai gitu ya Mas Jalil ya. Luar biasa. Ya, dibersamai. Mungkin dari Abi. Assalamualaikum Abi Fauzi. Masih bersama kami? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih masih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau dari Abi, untuk kami semua yang di tanah air, ini dari tadi kabar-kabar di awal semua lagi di tanah air nih, Bi. Menjelang liburan, Hmm, menjalani liburan nanti bareng anak, kira-kira pesan nasihat untuk kita semua apa, Bi? iya. Yang pertama, insya Allah ini juga untuk reminder kita juga sih, saya pribadi dan keluarga. Jadi liburan itu sekali lagi ya kita ulang-ulang terus itu momen kita untuk mendekat. Yang pertama mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah, mendekat kepada ilmu. Ini penting sekali karena yang biasa dulu di anak-anak itu biasa di apa namanya dia secara apa namanya kegiatan hariannya banyak di sekolah atau banyak di halakoh. Ketika liburan kurikulumnya itu justru dari orang tua. Jadi orang tua punya peranan penting untuk meng-create kurikulum selama liburan di rumah atau selama liburan bersama orang tua itu menjadi kegiatan yang sangat produktif ya. Jadi tidak dilewati setiap detik kecuali nilainya ada nilai ibadah di situ gitu ya. Dan under control full sama orang tua gitu kan. Dulu kan biasanya sekolah gitu nanti sore mungkin halakoh gitu. Tapi ketika liburan di rumah maka orang tua punya kendali penuh untuk mengatur kurikulumnya. Dan ini sebenarnya jadi momen indah kayak kalau bagi kami justru kesempatan kita untuk membersamai anak bisa 24 jam gitu ya gantian sama orang tuanya walaupun mungkin kita punya kegiatan cari maisha atau uminya punya kegiatan lain gitu tapi kegiatan dominan anak-anak atau mayoritas kegiatan anak-anak bisa kita dampingi sehingga apa sehingga di sini ada apa nih ya, kekuatan perekat ya yang antara orang tua dengan anak-anak gitu ya yang tadinya mungkin kita tidak bisa menemani gitu ya. Tapi selama liburan, Masya Allah ya, yang tadinya mungkin sholatnya, zuhurnya di sekolah, ya, tapi selama liburan orang tua bisa atau ayahnya bisa lebih banyak mendampingi anak-anaknya untuk kegiatan ibadah, kegiatan makan, kegiatan main, kegiatan murojaah, kegiatan apa namanya mendampingi daurah misalnya atau kegiatan yang sifatnya senang-senang juga, Masya Allah. Karena ya tadi ya, waktu itu kan nggak akan kembali lagi walaupun sedetik yang sudah berlalu akan terlewati, nggak akan kembali. Jangan sampai kemudian nanti menyesal nih momen-momen di mana kita bisa mendampingi anak-anak justru hilang saat karena kemudian orang tua disibukkan dengan kegiatan di luar gitu karena masa-masa emas anak-anak itu tidak akan kembali. Maka walaupun mungkin secara kuantitas tidak banyak, tapi perhatikan kualitas ketika membersamai anak-anak, apalagi di masa ketika liburan. Jadi sekali lagi
produktivitas ya. Kali lagi produktivitas. Mungkin cuma 10 menit, tapi kalau 10 menitnya produktif, kualitasnya bagus, itu akan membekas sekali di benak anak-anak kita. Ya, bukan jadi fokus ke kuantitas, tapi fokus ke kualitas daripada membersamai anak-anak. Ini saja yang menjadi pengingat saya pribadi juga gitu ya. Maka sekali lagi harus di-create, harus di-planning, goal-goal apa, tujuan-tujuan atau target apa yang kemudian dibuat untuk anak-anak selama liburan gitu ya. Terakomodir secara keseluruhan nih, dari secara keilmuan, kemudian untuk aspek ibadah, ya kedekatannya dengan Allah, kedekatannya dengan masalah sholat dan lain sebagainya, dekat dan lain sebagainya juga harus di dibuat planningnya begitu. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Masya Allah, tabarakallah teman-teman, bicara soal kualitas, tadi ya disampaikan sama Abi Fauzi, ini memang bukan tentang berapa lama liburan kita, berapa panjang liburan kita, tapi pun kalaupun hanya 1 hari, kalau kualitas memang bakal seindah itu. Dan sangat berdampak sekali untuk anak-anak kita, hubungan kita bersama anak-anak kita, pun juga kedekatannya anak-anak kita bersama, kedekatan dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Dan buat ayah bunda teman-teman yang bingung mengisi liburannya, ya udah bareng aja nih. Bareng teman-teman juga ada nih dari godlike.id, teman-teman yang mungkin di daerah Jabodetabek bisa banget hadir di program akhir pekan ini nih, akhir pekan ini. Reunit and Explore Quranic Family Tracking. Jadi ayah bunda teman-teman yang ingin mendesain program liburannya ke alam tapi juga ada program Quran. Nah, ini Masya Allah di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dari jam 7 pagi sampai zuhur. Nah, untuk yang Jabodetabek ini di daerah Lewi Asih Bogor. Apa aja nih aktivitasnya ayah bunda teman-teman semua, bisa ada misi tadabur alam bersama anak-anaknya sama si kecil, karena nanti ada adventure card-nya juga. Kemudian ada sesi parent healing sessionnya, ada kids corner-nya, ada tour guide di setiap kelompoknya. Bahkan ini sudah include asuransi ya dari paguyuban trekking, plus nanti dapat sertifikat. Jadi terima beres, bisa fokus bareng anak-anak, menikmati. Walaupun ini kegiatannya cuma setengah hari, tapi wah semoga ini bisa jadi salah satu desain program yang berkualitas ya ayah bunda teman-teman semua, sebagai early Quran education, edukasi Quran buat anak-anak kita selama liburan, plus juga family bonding, tadabur alam. Bisa langsung juga ayah bunda akses aja info detailnya di eh, link yang saya kirim ya di kolom komentar. Pun ayah bunda yang di luar Jabodetabek, mungkin di daerah Makassar, khusus yang Makassar juga ada ternyata di mana tepatnya di daerah air terjun Lembana Malino. Ada juga Quranic Family Trekking di sana. Nah, ayah bunda di tanggal 27 Juni bisa juga bawa keluarganya, anak-anaknya untuk sama-sama menghadirkan desain program yang berkualitas dan tentunya seru bersama Al-Quran. Dan buat ayah bunda, teman-teman semua, sebenarnya tadi menarik juga ya tentang Masjid Haram, tentang Masjid Nabawi. Ternyata selain ada kegiatan yang sifatnya offline, juga ada yang kegiatan yang sifatnya online. Ini menarik sebenarnya. Semoga nanti mohon doanya ya ayah bunda, kita bisa lebih dalam nih detail programnya, mungkin bareng nanti Abi Fauzi lagi bersama Mas Jalil gitu ya. Semoga nanti juga ada nih program liburan atau mungkin pasca liburan juga nggak apa-apa yang nanti bisa jadi wasilah halaqah online untuk keluarga kita bersama di Masjid Nabawi, bersama Syekh-Syekh di Masjid Nabawi meskipun online ya. Tapi kalau ayah bunda mau langsung aplikasi, yaudah saya pingin di bulan Juli ini karena mumpung lagi ada programnya ya. Kalau nggak salah programnya sama sebulan, tapi ayah bunda misal ikut cuma sepekan atau 2 pekan pun itu juga sangat udah berkualitas banget programnya untuk anak kita. Bisa langsung konsultasi aja programnya seperti apa, gimana biar bisa ikutan programnya. Insya Allah langsung didampingi sama Abi Fauzi juga. Bisa langsung klik aja link yang sudah kita kirim di kolom komentar ya. Ayah bunda yang Allah muliakan, terima kasih banyak yang telah hadir malam hari ini. Hari yang sangat menyenangkan, malam yang sangat membahagiakan ayah bunda, ketika ternyata Allah mudahkan kita semua bersama-sama di jalan Allah untuk mengilmui liburan kita bersama anak-anak kita. Semoga Allah nilai ini sebagai
ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan semoga silaturahim kita menjadi silaturahim yang berkah. Kita doakan juga nih guru-guru kita. Ustadz Fauzi yang sudah membersamai kita malam hari ini, Ustadz Abdul Jalil yang sudah membersamai kita malam hari ini. Semoga Allah berkahi selalu ilmu dan amal-amal mereka. Dan ayah bunda semua, mari, mari sama-sama kita hadirkan dengan niat yang paling khusyuk. Ya Allah, liburan ini ya Allah, izinkan kami memberikan liburan yang terbaik, menghadirkan liburan yang terbaik untuk anak-anak kami di rumah kami di hari-hari liburan mereka bersama Al-Quran yang mendekatkan mereka semakin dekat denganmu ya Allah dan menjadikan momen untuk keluarga kami, keluarga yang semakin bahagia, berkah, berkualitas family time-nya, menghadirkan ketenangan yang menyenangkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk ayah bunda yang ingin terus update program-program keren edukasi like host. Jadi like host ini komunitas circle ilmu ayah bunda. Jadi kita menghadirkan guru-guru seperti Abi Fauzi, Mas Jalil untuk kita bisa ngobrol bareng meskipun lintas negara. Nah, bisa langsung ikut aja grupnya ya. Scan di sini biar nggak ketinggalan program-program Quran lainnya untuk kita dan keluarga kita. Barakallahu fikum, sampai jumpa. Saya Raihan, terima kasih atas kebersamaannya. Yang baik-baik itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari kami yang Al-Fakir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair ayah bunda semua. Terima Jazakallahu khairan, Ustaz.